Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tema mengenai gaming ya, dalam arti ya mengenai video game secara terutama ya. Dan tujuan seminar hari ini Saudara itu bukanlah untuk membuat jadi simple pertanyaan is gaming evil Saudara. Saya bukan bertujuan untuk membawa Saudara jadi bisa setelah selesai acara kita menentukan jawaban ya atau tidak gitu ya dari pertanyaan is gaming evil. Tapi saya justru membuat judulnya dengan tanda tanya, Saudara, karena saya ingin membuat kita menyadari bahwa isu gaming itu adalah sesuatu yang kompleks. Nah, Saudara, kenapa ini menjadi tujuannya? Kenapa ini sesuatu yang diinginkan ya, membuat sesuatu menjadi kompleks ya, bukan menyederhanakan, tapi malah memperumit in some sense ya. Kenapa ini sesuatu yang saya rasa menjadi satu hal yang justru good? Karena kompleksitas itu tidak tentu jelek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya ya, saya kasih contoh adalah saudara tanya saya misalnya, bagaimana caranya pergi ke Bogor dari SKC Sunter? Saya bisa sih saudara menjawab dengan simple. Jawaban saya yang simple adalah saya mengatakan Jakarta itu di utaranya Bogor dan Bogor itu di selatannya Jakarta. Maka kamu tinggal cari arah ke selatan dan kamu berjalan terus ke sana, nanti kamu akan nyampe ke Bogor. Itu jawaban yang tidak salah saudara ya, benar nggak sih? Dan itu jawaban yang simple, semua orang bisa mengerti itu. Tapi saya cukup yakin kalau saya memberikan jawaban seperti itu dan saudara benar-benar mengikuti seperti itu, maka saudara akan nyasar ujungnya, kemungkinan sangat besar. Maka dalam kasih arah seperti ini pun saudara, kita akan membuat jawaban kita lebih kompleks. Kita misalnya akan kasih tahu paling sedikit ada 4 cara mungkin yang berbeda untuk bisa sampai ke Bogor. Ya, kamu bisa jalan kaki kalau kamu memang mau sightseeing, atau kamu mau kena TBC ya boleh, silakan jalan kaki gitu ya. Atau kamu bisa naik sepeda misalnya kalau kamu pengen berolahraga, atau kamu bisa naik Grab, atau kamu bisa naik kereta. Kalau kamu naik kereta ada kompleksitasnya lagi, kamu harus naik Transjakarta dulu mungkin dari sini sampai ke stasiun A, lalu stasiun A kamu ambil kereta yang ini, jangan yang itu, lalu kamu turun di stasiun B, atau kamu turun di stasiun C dan ganti kereta dulu. Nah, ini lebih mahal sedikit tapi lebih cepat sedikit dan seterusnya, saudara bisa lihat ya. Kompleks kan ya. Saudara nggak simply mendapatkan jawaban ya atau tidak. Ada beberapa jalan yang saudara bisa tempuh tergantung situasi, tergantung kebutuhan, tergantung juga budget, dan tergantung banyak pertimbangan yang lainnya. Tapi seperti yang saudara lihat, kompleksitas seperti ini tidak dibuat demi membuat orang menjadi pusing, saudara. Bukan. Justru kompleksitas seperti ini dibuat dengan tujuan saudara bisa sampai tujuan dengan selamat dan sesuai kebutuhan saudara. Maka satu hal yang saya ingin tekankan dari awal saudara adalah kompleksitas itu bukan musuh. Dan inilah bagaimana saya ingin membahas tema gaming pada hari ini. Saya rasa saudara tidak akan ya mendapatkan jawaban yang clear cut saudara mengenai isu gaming. Tapi saya ingin membuat saudara, mengajak saudara, mengundang saudara untuk lebih tahu seluk-beluk kompleksitas isu gaming. Bukan untuk memusingkan saudara, tapi untuk justru membuat saudara bisa lebih ada kemungkinan kita bisa bersama-sama selamat sampai ke tujuan kita. Nah, itu kira-kira introduksi singkat arah yang kita akan pakai dalam membahas tema-tema kita pada hari ini. Yang berikutnya adalah lalu saya akan mengatakan kontennya, isinya apa, arahnya itu tadinya ya. Nah, kita hari ini waktu tentunya nggak panjang saudara ya, hanya sangat terbatas, jadi kita hanya bisa bahas 1 atau 2 aspek saja, yaitu kecenderungan-kecenderungan yang seringkali karikatural terhadap gaming. Yaitu yang pertama, kita akan bahas 2 hal. Yang pertama adalah mengenai violence, yaitu satu anggapan bagaimana gaming itu seringkali menimbulkan violence dalam diri si gamer. Itu yang pertama yang kita akan bahas. Dan yang kedua adalah sisi addiction,
sisi kecanduan gitu ya. Bagaimana gaming itu seringkali dianggap menimbulkan kecanduan dalam diri seorang gamer. Saya siapkan poin besar dua ini saudara, nanti kita bisa coba lihat, kita bisa bahas kedua-duanya atau enggak, hopefully bisa saudara ya. Ini bahan yang cukup baru buat saya nggak terlalu tahu kira-kira berapa lama kita akan spend time untuk hal ini. Dan ini juga aspek-aspek yang sebenarnya cukup negatif ya. Dan sebenarnya kalau saudara tanya saya lebih tertarik untuk membahas juga aspek-aspek yang lebih positif dari gaming. Apa yang gaming justru bisa bawa bagi kehidupan kita secara positif. Tapi ya itu bisa untuk lain kali. Kita mulai dengan ini dulu. Yang pertama-tama saudara, mengenai violence. Apakah game yang violent tentunya gitu ya, itu membuat para gamer ikut menjadi violent? Ini satu pertanyaan yang kita mau coba bahas. Saudara, jadi bahwa game itu dianggap sebagai sesuatu yang menyetir manusia ya, untuk melakukan kekerasan, mendorong kita ke arah violence atau juga ke arah hal negatif lainnya, seperti misalnya ya sikap antisosial atau sebagainya yang lain. Ini satu ide yang seringkali beredar dalam hari ini terhadap game ya. Jadi logikanya misalnya salah satu argumen yang mereka katakan adalah seperti ini. Karena game itu membiasakan para gamer untuk melihat dunia lewat bidikan senapan misalnya gitu ya. Maka ini menjadi sesuatu yang terbawa dari dunia virtual ke dalam dunia nyata. Jadi tuduhannya adalah bahwa game itu membutakan nalar manusia. Bahwa game itu bisa mengubah manusia menjadi sesuatu yang less than human. Karena terbawa dari dunia virtual akhirnya kebawa ke dunia nyata gitu. Dunia nyata menjadi blur. Saudara, ini sekali lagi saudara lihat tuduhannya adalah dua hal ini. Game membutakan nalar manusia, game itu mengubah kita menjadi sesuatu yang less than human, misalnya seperti itu. Dua hal seperti ini. Saudara, ironi daripada anggapan ini adalah bahwa anggapan ini pun sendiri adalah suatu anggapan yang dibuat bukan dengan bernalar. Dan anggapan ini juga seringkali salah mengerti apa artinya being human, menjadi manusia, saudara. Misalnya saudara bisa melihat ya, anggapan ini itu melihat manusia itu sebagai terutama semacam makhluk pasif yang siap jadi hunian parasit bernama video game. Dan kalau saudara melihat kondisinya seperti ini, dengan demikian seringkali akhirnya dalam gambaran seperti ini, manusianya sendiri itu tidak dituntut pertanggungan jawab atas perbuatannya. Kenapa dia melakukan violence? Oh, karena game, karena sering main game, ini game yang bahaya. Saudara melihat apa yang terjadi di sini? Manusianya dilihat sebagai seorang yang pasif. Ini simply gara-gara sesuatu yang bukan dirinya. Saudara, ini adalah salah satu contoh terapi psikologi yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan ya. Kalau saudara tahu yang namanya Freudian terapi, saudara, yang dipelopori oleh Sigmund Freud, itu kadang-kadang bisa mengarah ke kecenderungan seperti ini. Makanya sama dunia psikologi hari ini sebenarnya terapi jenis ini sudah banyak ditinggalkan, saudara. Yaitu kalau saudara tahu karikatur dunia psikologi ya, di mana orang datang lalu ditanya, kamu ada problem apa? Oh, saya ada problem ini. Lalu ditanya-tanya masa kecilnya kan ya, biasanya tanya. Lalu masa kecilnya ditanya-tanya, lalu dikasih tahu, oh akhirnya ketahuan. Ternyata jadi gini ya, it's not your fault. Ini masalah siapa? Ini masalah dulu nenekmu ternyata suka abuse kamu waktu kecil. Atau ini dulu masalah orang tuamu dulu suka membuli kamu dan sebagainya, atau kakak kamu atau siapa kamu dan sebagainya. It's not your fault gitu. Saudara, kadang-kadang kalau saudara melihat seperti ini bisa kita lihat positif. Oh begitu ya, jadi saya ini korban, saya ternyata bukan yang masalah di sini. Oh jadi saya dapat kekuatan untuk melakukan hal yang benar sekarang. Enggak, saudara. Karena justru ketika it's not your fault, jadinya adalah sebenarnya saudara menjadi orang yang powerless untuk melakukan sesuatu mengenai hal tersebut kan ya. Saudara notice bahwa dalam kekristenan, saudara, doktrin dosa tidak pernah mengatakan karena saudara digoda setan, maka itu jadinya salah setan, saudara. Maka jadi saudara tidak bersalah atau saudara tidak bisa dituntut pertanggungjawabnya. Nggak pernah kan seperti itu kan ya. Doktrin dosa kekristenan selalu menaruh saudara sebagai pihak yang harus senantiasa bertanggung jawab akan dosa-dosamu. Tapi saudara melihat kenapa? Karena justru dengan kita mengambil tanggung jawab, baru ada kemungkinan pertobatan, baru ada kemungkinan bergerak ke arah perubahan, saudara. Tapi ketika seseorang itu mengambil mentalitas victim selalu, oh itu masalah game yang violent, saya violent gara-gara game, itu setannya, itu salah setannya, the devil made me do it, dan sebagainya. Maka saudara melihat yang terjadi adalah justru kita sedang menaruh diri di tempat yang tidak ada pengharapan. Karena kalau itu salah orang lain, maka apa yang kita bisa lakukan? Kita terjebak
di dalam kesalahan orang lain tersebut. Apalagi kalau orangnya sudah mati, saudara. Apa yang mau dilakukan lagi? Nggak ada. Nah, ini jadi satu hal yang kita bisa melihat dari awal bahwa konsep violent game yang violent itu membawa manusia menjadi violent juga, ini perlu dicurigai sebenarnya. Karena ini satu konsep yang pada akhirnya mungkin malah membuat kita jadi terjebak dalam victim mentality seperti itu. Tapi terus yang lebih akan jadi sorotan kita, saudara, adalah bahwa anggapan ini bukan cuma berbahaya seperti tadi, bahwa bukan cuma anggapan ini sebenarnya sepertinya tidak terlalu cocok dengan konsep manusia menurut kekristenan, tapi yang kita mau sorotin juga, saudara, adalah bahwa anggapan tersebut ini simply adalah sesuatu yang salah karena ini anggapannya tidak sesuai dengan realita yang kompleks. Bagaimana seorang manusia itu berkurang kepekaannya, sensitivitasnya terhadap violence, itu suatu proses yang kompleks, saudara. Dan kita akan coba lihat bagaimana manusia itu seringkali sangat cepat menyalahkan video game karena ini lebih gampang, ini lebih mudah, ini lebih cepat dibandingkan kita bertanya apa peran manusianya sebenarnya dalam urusan desensitisasi ini. Nah, saudara, coba kita telusuri sebentar gitu ya. Anggapan ini sebenarnya datang dari mana, saudara? Nah, saya mau tanya saudara ya. Kan ide bahwa game violent itu menghasilkan sikap atau perilaku yang violent juga ya, itu kita hampir pasti semua daripada kita kan pernah atau bahkan sering mendengar ya. Dan lebih daripada itu, saya rasa ini bukan cuma ide yang kita pernah dengar atau sering dengar, tapi ide ini adalah sesuatu yang bagi kita sedikit banyak kita cukup yakin akan kebenarannya. In fact, saudara, bagi saya sendiri yang adalah seorang gamer, meskipun saya seumur-umur main game itu dari umur SD, saudara ya. Dan by the way, saya jadi pendeta, saudara. Jadi saudara perlu tanya gitu ya, mungkin main game nggak selalu bisa menghasilkan orang yang bunuh-bunuh orang, tapi bisa jadi pendeta juga loh, saudara ya. Jadi saudara bisa lihat salah satu contoh. Tapi saudara lihat, saya seumur hidup tidak pernah melakukan semacam kayak letusan atau ledakan violent. Saya nggak pernah ambil kapak, parang, bunuh-bunuhin orang gitu ya, nggak pernah, saudara, seumur hidup. Tapi saudara melihat bahwa even saya pun percaya ide ini bertahun-tahun. Nah, kalaupun saya tidak benar-benar percaya ide tersebut, saya percaya bahwa orang lain percaya ide tersebut. Oleh karena itu, bagi saya bertahun-tahun merasa yang namanya kebiasaan gaming atau habit gaming itu sesuatu yang memalukan di hadapan orang lain dan lebih baik disembunyikan. Kenapa, saudara? Karena ini satu anggapan yang begitu mendarah daging di banyak orang, termasuk para gamer. Nah, pertanyaan saudara yang saya pengen tanyakan adalah, coba kita perlu tanya, saudara, sumber ide ini tuh sebenarnya dari mana? Kapan saudara misalnya pertama kali mendengar ide tersebut? Bisa nggak saudara coba ingat-ingat? Dan kalau saudara merasa susah untuk mengingatnya, saudara ya, jangan khawatir, karena saudara nggak sendirian. Ini adalah sebuah fenomena yang dalam dunia psikologi itu disebut dengan istilah source confusion, saudara ya, kebingungan akan sumber ya. Dan bagi para psikolog ini actually kondisi yang cukup memprihatinkan. Karena ini sangat sering terjadi, sangat widespread dalam hidup manusia. Yaitu kita itu menyerap suatu ide, lalu ide ini kita sudah lupa sumber dari mana, tapi ide ini terus-menerus bercokol dan mempengaruhi kita. Nah, ini namanya source confusion, saudara. Kenapa ini sesuatu yang negatif? Ini alasannya. Karena ketika saudara dan saya lupa akan sumber suatu ide, biasanya yang terjadi adalah kita tidak lagi mempertanyakan keabsahan ide tersebut. Saudara, kalau saudara misalnya ditanya gitu ya, kamu percaya gini dari mana? Terus kita bisa mengatakan dari sini gitu. Maka sebenarnya gampang untuk kita agak ragu terhadap hal tersebut kan ya. Oh, saya tahu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Kompas. Nggak tentu Kompas benar, gitu aja kan gampang. Tapi sesuatu yang kita menyerap, saudara, dari dulu sampai sekarang kita menyerap berkali-kali sehingga kita sudah lupa sumbernya dari mana. Mungkin karena sumbernya juga sudah sangat-sangat banyak gitu kan ya. Akhirnya kita menyerap dan kita tidak lagi sanggup untuk mempertanyakan, mengevaluasi, mengeja ulang ide tersebut. Saya kasih satu contoh, saudara, karena saya gembala di gereja, saudara. Di gereja ini ada banyak contohnya. Jadi kadang-kadang di gereja saudara bisa bertemu orang-orang yang mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Enggak boleh ini gereja seperti ini, misalnya kayak gitu kan ya. Enggak boleh ini seperti ini majelis bertindak. Enggak boleh seperti ini pendeta bertindak dan seterusnya. Tapi lalu waktu kita ajak ngobrol, saudara, kenapa bapak atau ibu berpikir demikian? Mereka hanya mengatakan, iya pokoknya nggak boleh. Iya pak, boleh. Tapi kenapa bapak berpikir seperti itu? Coba kira-kira kenapa? Lalu orang ini mulai bingung, saudara.
Lalu kita telusuri lagi, ternyata ujungnya adalah ini simply kebiasaan dari gereja lama. Nah, begitu orang ini sadar, oh ternyata ini cuma kebiasaan dari gereja lama, dia lebih mudah untuk mempertanyakan dan menguji ulang hal yang dia percaya itu. Tapi waktu dia tadi nggak sadar ini ide dari mana, sangat sulit untuk kita mempertanyakan itu. Kita simply menganggap itu sebagai satu hal yang benar. Saudara, waktu kita menyadari ini satu hal yang bersumber dari tempat tertentu, baru sadar ini nggak selalu harus benar. Nah, saudara, misalnya Jordan Peterson, seorang psikolog yang cukup terkenal ya. By the way, kita nggak ambil semua pemikirannya, of course ya. Tapi ada beberapa gem yang kita bisa tetap dapatin dari sumber-sumber sekuler seperti itu. Dan Jordan Peterson pernah mengatakan, dia seringkali bertemu dengan pasangan-pasangan muda yang tidak mau punya anak. Lalu ditanya sama Jordan Peterson, kenapa kamu nggak mau punya anak? Lalu orang-orang ini biasanya mengatakan kalimat seperti ini, saya tidak mau Pak, saya nggak bertanggung jawab kalau saya membawa anak masuk ke dalam dunia yang begitu rusak. Nah, saudara dengar ide ini udah sering kan ya? Sering banget kita dengar kalimat seperti ini, saudara. Dan actually kita mungkin pikir, ya benar itu benar. Saya juga pernah mikir seperti itu. Saya juga rasa seperti itu. Tapi lalu Jordan Peterson menanggapi hal ini, dia mengatakan ya dengan suara kenceng ya, karena dia psikolog yang suka marah-marah, saudara. Dia mengatakan, itu bukan idemu. Jangan pikir itu idemu. Itu kamu dapetin dari orang lain. Orang lain sudah ngomong berkali-kali, kamu dengar dari berbagai macam sumber, kamu sudah lupa lagi itu dari mereka. Exactly karena semua orang ngomong seperti itu, kamu pikir itu idemu. Lalu kita merasa benar juga kan? Kita dapetin itu dari orang lain loh. Tapi saya benar-benar merasa itu, benar-benar saya merasa yakin seperti itu. Tapi benar juga saya dapetin dari orang lain gitu ya, galau saudara. Jadi inilah yang seringkali terjadi, source confusion saudara, basically. Ya. Jadi ini satu hal yang kita perlu coba lihat ya saudara, karena seringkali hal-hal seperti ini itu bukan hasil pertimbangan nalar baik-baik dan matang saudara. Satu contoh ya saudara, kalau kita mengatakan, oh dunia rusak maka saya nggak bertanggung jawab kalau membawa seorang bayi ke dalam dunia yang rusak. Coba pikir sedikit saudara, apakah itu benar? Enggak kan? Karena kalau dunia rusak itu berarti perlu lebih banyak orang baik. Iya toh? Ini logis kan ya? Maka saudara melihat, pemikiran seperti ini seringkali cuma kita accept sebagai sesuatu yang benar, justru karena kita lupa dengan sumbernya. Ketika kita tahu dan peka sumbernya di mana, malah kita itu lebih bisa mampu untuk berpikir kritis. Maka kembali lagi saudara ke dalam ide bahwa gaming menimbulkan violence. Actually saudara, sekali lagi, ini dimulai dari mana kita mesti coba telusuri saudara. Nah, kalau kita telusuri balik, saudara, kecurigaan umum terhadap game itu actually bisa dirunut dari sekitar tahun 1970-an. Ketika di Amerika itu bahkan belum ada yang namanya video game. Waktu itu simply mulai banyak media yang meliput secara negatif suatu permainan jenis baru yang mulai populer di antara anak-anak Amerika pada tahun sekian. Yaitu bukan video game, tapi tabletop game. Nah, saudara mungkin tahu tabletop game ya. Ini adalah game yang berjudulkan Dungeons and Dragons. Kalau saudara pernah nonton serial TV Netflix Stranger Things, maka saudara tahu itu 4 tokoh anak-anaknya itu suka main Dungeons and Dragons ya. Mereka berkumpul di basement, lalu mereka buka satu papan seperti papan monopoli, tapi bukan monopoli kan ya. Lalu mereka bikin dunia bayangan mereka dengan monster-monster dan pahlawan-pahlawan dan segala macam, dan itu game Dungeons and Dragons saudara. Tabletop game yang populer di Amerika seringkali tahun 1970-an. Ini jenis game yang kalau kita hari ini, anak kita main game itu sama tetangga ya, di basement gitu ya, atau di rumah ya, kita akan rasa seneng, kita akan rasa positif, karena mereka nggak liatin layar mulu, dan ada interaksi sama tetangga, gitu kan ya. Tapi saudara tahu pada zaman 1970-an, saudara, pada waktu game tersebut baru keluar, ini menjadi satu game permainan yang didemonisasi oleh banyak media, termasuk media-media yang kelas tinggi, seperti New York Times, San Francisco Chronicle, dan sebagainya. Dikatakan dalam artikel-artikel koran-koran dan majalah-majalah tersebut bahwa game-game seperti Dungeons and Dragons itu bisa membawa anak-anak ke dalam penyembahan setan lah, bunuh diri lah, dan sebagainya gitu. Nah saudara, kalau kita menelusuri artikel-artikel pada tahun 70-an dan 80-an itu, kita menemukan suatu sumber kecurigaan ya, dari para orang tua, dari para guru-guru, dan bahkan polisi-polisi gitu ya, terhadap game Dungeons and Dragons. Apa sih sumber kecurigaan mereka? Saudara, menarik saudara. Sepertinya kecurigaan mereka itu berasal daripada satu perbedaan dasar antara game Dungeons and Dragons dengan permainan-permainan lain yang lebih umum diterima masyarakat pada waktu itu, seperti game-game main bola dan sebagainya gitu ya, main kasti dan seterusnya.
Yaitu apa saudara bedanya game tabletop seperti Dungeons and Dragons dengan game-game atletik ya seperti main bola dan kawan-kawannya. Yaitu bahwa game-game baru seperti Dungeons and Dragons itu saudara, itu tempat atau ruang mainnya, space mainnya itu berada di alam non-fisik. Itu berada di dalam ruang imajinasi daripada para pemainnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang realita virtual itu nggak baru muncul dalam dunia game yang bersifat elektronik, saudara. Sebenarnya to a certain extent sudah muncul dalam dunia tabletop game dan bahkan sebenarnya kalau kita mau argue dalam semua jenis permainan sebenarnya ada semacam esensi virtuality ini. Karena kalau saudara lihat yang namanya permainan, yang namanya game, itu kan selalu eksis sebagai relasi antara si pemain dengan si world builder. Ada seseorang yang menciptakan dunia permainan, ruang permainan dengan aturan-aturannya, dengan bayangan-bayangannya, lalu ada pemain-pemain yang masuk di dalamnya. Dan yang namanya game itu selalu adalah satu relasi yang terus-menerus evolving antara si gamer dan si world builder ini. Dan relasi ini seperti yang saudara lihat, itu kan tidak tentu ada di dunia fisik, saudara. Ya kayaknya namanya imajinasi kan seperti itu. Jadi misalnya seorang anak kecil, saudara, itu main rumah-rumahan. Ya kita bisa argue kan ya, bayangan mereka yang mereka sedang mainkan dalam bayangan imajinasi mereka itu nggak ada di dunia nyata. Yang mereka sebut dengan rumah itu kan sebenarnya adalah misalnya meja atau kursi atau bangku atau sofa yang mereka bolak-balikin kan ya untuk bikin rumah-rumahan. Nah itu ada sifat fisiknya tentu saja. Tapi realita rumah yang mereka sedang bangun itu kan ada di kepala mereka sebenarnya dan di kepala teman-teman yang lain yang sedang main sama mereka. Maka saudara note selalu ada pihak pemain dan ada pihak si world builder. Jadi biasanya kalau saudara melihat ada 4 atau 5 anak main bersama-sama seperti itu, saudara notice misalnya ada satu orang ya, satu anak yang jadi world buildernya. Biasanya si pemimpin gitu. Dia mengatakan, ayo kamu si itu ya, kamu si ini. Dia yang mulai assign tugas saudara. Kamu si itu, kamu si ini. Ah ini pintu, itu dapur, ini segala. Dia sedang membuat world building saudara. Dan lalu yang teman-temannya ini main. Lalu kalau mereka main, lalu misalnya ada satu mengatakan, aku nggak mau jadi satpam. Misalnya kayak gitu kan ya. Lalu si world builder mengatakan, gak bisa. Nah kalau kayak gitu, tabrakan, relasinya putus, gamenya bubar. Menarik saudara ya. Jadi game itu relasi sebenarnya. Nah setelah kalau misalnya lalu si anak yang tadi mengatakan, enggak, aku nggak mau jadi satpam. Lalu si world builder mengatakan, jadi kamu mau jadi apa gitu ya? Aku mau jadi papa. Oke deh, boleh juga. Nah relasi lanjut, maka gamenya juga berlanjut. Jadi yang namanya permainan selalu ada relasi seperti ini antara si pemain dengan si world builder. Dan kadang-kadang bahkan kalau kita mau lihat dalam solo play, dalam kita bermain sendiri, kadang-kadang peran dua ini bisa disatukan dalam diri anak yang sama, saudara. Kira-kira seperti itu ya. Nah, maka kalau saudara melihat permainan-permainan rumah-rumahan seperti ini, saudara dari luar sekarang sebagai pengamat, saudara tidak ikut main, saudara mengamati dari luar anak-anak bermain seperti itu. Dan maka saudara bisa menerima permainan seperti ini. Karena saudara tahu siapa yang main, saudara tahu world buildernya, saudara bisa melihat kira-kira permainannya ngapain. Tapi kalau saudara bisa bayangkan, waktu muncul sebuah permainan baru seperti Dungeons and Dragons atau video game pada hari ini, orang mengamati dari luar, itu seperti lihat orang main catur, tapi nggak tahu peraturannya. Itu bedanya saudara. Ya. Jadi saudara melihat kan ya, orang main tabletop game gitu, Dungeons and Dragons, cuma yang kelihatan dari luar tuh cuma apa? Mereka membawa patung-patungan mainan gitu kan ya, terus ada lempar-lempar dadu, tiba-tiba kalau dadunya gimana, oh berhasil, atau enggak, oh kalah dan sebagainya. Terus ada bilang, lalu kamu pergi ke sini buka pintu, kamu mau ngapain? Sang pengamat dari luar, biasanya orang tua gitu kan ya, bingung apa yang terjadi. Karena mereka tidak mengerti dunia fantasi yang sedang dibuat di antara pemain dan world builder ini apa. Nah lebih-lebih lagi saudara, ketika ini masuk mulai ke dalam video game. Karena dalam video game sekarang peran world builder itu diambil alih oleh si komputer atau si PlayStation. Maka saudara bisa melihat, kalau saudara sebagai gamer main PlayStation saudara ya, maka interaksi saudara dengan si game itu adalah sesuatu yang bermakna tinggi. Karena ini suatu spot di mana fantasi saudara itu bisa bertemu dengan realita. Dalam sebuah space yang aman untuk saudara bisa melakukan eksperimen dan adventure. Itu salah satu serunya game kan ya. Jadi misalnya saudara, kalau dalam dunia game kan saudara main balap tabrakan gitu ya. Sekarang saudara nggak mati. Atau saudara juga nggak harus bayar biaya bengkel. Jadi game itu safe space saudara.
Nah itu sebabnya banyak orang tertarik akan game karena ini. Karena satu dunia di mana fantasi bisa bertemu dengan realita dan mereka bisa bermain ini bermakna tinggi bagi para gamer. Tapi lalu saudara sekarang bayangkan sebagai seseorang di luar ya, sebagai pengamat dari luar, melihat para gamer ini begitu asik dan seru banget di depan layar itu, menurut kita itu aneh. Kita lihat anak kita mencet-mencet tombol stick PS kan, kok seru banget sih ya, dan matanya nggak lihat kemari gitu, matanya kok ke depan gitu kan ya, terus nggak berkedip pula gitu. Lalu kita sebagai pengamat bingung, ini apa-apaan gitu. Nah, saudara melihat kenapa terjadi kebingungan seperti ini? Karena kita sebagai pengamat dalam dunia video game itu nggak punya akses ke dalam ruang virtual itu. Ruang virtual di mana game itu eksis. Relasi antara si gamer dan si world builder itu tidak nyata bagi kita. Nggak nyata sejelas seperti kita melihat anak-anak main rumah-rumahan. Atau sejelas kita melihat anak-anak main bola, saudara. Kita itu nggak punya akses terhadap ruang virtual game-nya sendiri, si world builder-nya, dan kita juga nggak punya akses ke dalam pengalaman di psikis si anak. Maka ini dua-dua pintu tertutup. Akses kita terputus dari kedua hal ini, maka kita melihat mereka, saudara, kita jadi melihat mereka itu ada perasaan yang mirip seperti kita melihat orang mengalami trans. Atau mungkin bahkan mirip seperti pengalaman melihat orang kesurupan. Karena saudara mengerti kan ya, ketika kita melihat orang kesurupan, kita takut, kita merasa bingung karena kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nah ini saudara, ini kuncinya. Maka kita tidak bisa menyadari masuk ini, kita nggak bisa mengakses ya dunia virtual ini saudara, dunia fantasi, dunia permainan ini. Itu yang membuat kenapa mulai para orang tua seringkali secara di bawah sadar ya tentunya ya, itu mulai lalu memproyeksikan ya kekhawatiran-kekhawatiran kita mengenai mendidik anak, mengenai membesarkan anak kepada si game, karena ini sesuatu yang kita nggak mengerti apaan. Saudara, mulaikah bisa menyadari saudara bagaimana proses ini terjadi? Karena sekali lagi game itu seperti sebuah kaca buram bagi kita. Karena kita nggak mengerti dunia game si anak, maka jadinya terkadang ini bisa jadi dengan sangat mudah ya, game itu jadi tong sampah bagi perilaku-perilaku anak tersebut yang kita sebagai orang tua itu tidak rela untuk mengambil tanggung jawab. Maksudnya apa Pak? Perilaku-perilaku anak yang kita sebagai orang tua nggak rela untuk bertanggung jawab. Saya rela bertanggung jawab untuk semua perilaku anak saya? Nggak tentu saudara ya. Misalnya ya, jika kita mulai ya menyaksikan anak kita ya seperti dalam mata kita ya kesurupan main game gitu ya, nggak inget waktu lah, nggak inget makan lah gitu ya, terpaku sama game itu. Lalu setelah hari itu, setelah momen itu ya, anak itu mulai ada kelakuan yang tidak menyenangkan. Anak itu mulai ada tidak taat, mulai ada membantah ya, mulai ada tantrum. Nah saudara, ayo kita sebagai orang tua insting kita ngapain? Sangat mudah untuk ngapain saudara? Kan dengan sangat mudah kita itu akan mengatakan ini gara-gara si game itu. Mungkin bahkan kita mengatakan ini pasti gara-gara si game itu. Mudah sekali untuk mengatakan itu saudara. Nah tapi saudara bisa melihat kan ya, ini satu kesimpulan yang berbahaya, karena kesimpulan seperti ini siapa yang bisa membantah? Ya, saudara bisa melihat nggak ada yang tahu pikiran seorang anak. Jadi nggak ada yang juga bisa membuktikan bahwa perilaku si anak bukan berasal daripada situ. Tapi sekarang kalau kita melihat dari sudut pandang seperti ini, kita juga baru sadar memang seringkali karena kita tidak mengerti game ini, karena kita tidak punya akses ke dalam dunia virtual ini, maka ini gampang sekali jadi tong sampah kita untuk segala sesuatu yang kita rasa negatif dari si anak. Kita nggak mau mengambil tanggung jawab bagi perilaku anak tersebut. Jadi kita lempar itu dengan mudah ke game-game, saudara. Nah, saudara, tapi sejarah kecurigaan ya seperti ini itu nggak berhenti sampai di sini. Karena sekitar tahun 1970-an dan 1980-an ya semua kecurigaan-kecurigaan ini ya cuma bersifat dugaan sederhana lah gitu ya. Tapi semua itu berubah dengan peristiwa di Amerika tahun 1999, yaitu persisnya tanggal 20 April 1999, yaitu hari ketika dua orang remaja kelas 12, ya, jadi baru umur 17-an saudara ya, Eric Harris dan Dylan Klebold itu menembaki sekolah mereka dan membunuh 12 murid dengan satu juga guru di Columbine, di Colorado di Amerika. Nah, saudara bisa bayangkan ya, dampak dari peristiwa seperti ini, saudara.
yang kalau kita hari ini sekarang ya sudah agak kurang sensitif karena sudah berkali-kali kejadian. Tapi saudara ingat ya, waktu ini pertama kali terjadi saudara, massacre Columbine ini itu sangat beda level dengan semua penembakan-penembakan yang terjadi sebelumnya di Amerika. Waktu itu ini adalah penembakan di sekolah yang memakan korban paling banyak. Dan waktu itu juga media itu sangat gencar ya, meskipun waktu itu belum ada sosmed. Media, cable news dan TV itu sangat gencar menciptakan suatu suasana shock yang melahirkan keinginan atau hasrat untuk mencari kambing hitam. Kalau tragedi muncul ya ini ya, kecenderungan manusia. Dan ini saudara melihat kecenderungan ini saudara, untuk cari kenapa bisa begini, itu bukan muncul hanya bagi para korban saudara, bukan hanya bagi para keluarga. Tapi saudara juga bisa bayangkan ini bahkan bagi keseluruhan masyarakat yang mendengar berita-berita tersebut, yang shock dengan berita tersebut. Dan berarti ini nggak cuma terjadi di Amerika, tapi juga termasuk waktu kita di Indonesia mendengar berita tersebut dan juga kaget dengan berita tersebut. Kita juga bertanya kenapa bisa seperti ini. Ada kecenderungan untuk mencoba cari apa kambing hitamnya saudara. Lalu dua pelaku tersebut juga mati bunuh diri, dan oleh karena itu motivasi dan alasan mereka melakukan pembunuhan ini ya juga mereka bawa ke liang kubur. Jadi mau salahin siapa atau apa saudara? Susah ya. Maka peristiwa ini dianalisa habis-habisan oleh para politikus, para aktivis masyarakat, para saintis, seperti orang meneliti pesawat jatuh itu penyebabnya apa, supaya bisa diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi. Maka saudara, beberapa hal kita lihat langsung jadi sasaran tembak. Misalnya apa? Oh, Eric Harris dan Dylan Klebold suka musik rap, maka musik rap jadi sasaran tembak. Oh, mereka adalah orang-orang yang suka budaya goth, maka budaya goth jadi sasaran tembak. Mereka itu orang-orang yang dibully, ya mereka bullying juga jadi sasaran tembak ya. Dalam hal ini sih jelas bullying bukan satu hal yang perlu dibela-belain ya. Tapi saudara melihat, tapi semua hal-hal ini saudara somehow tidak benar-benar menangkap ya imajinasi atau kemarahan publik. Apa hal yang paling menangkap kemarahan dan imajinasi publik yang paling cocok jadi kambing hitam pada waktu itu saudara? Yaitu setelah kedua pelaku juga terungkap punya kebiasaan bermain game tembak-tembakan bernama Doom. Inilah momen di mana langsung video game itu jadi kambing hitam nasional atau bahkan kambing hitam global, saudara. Nah, saudara menarik, saudara, bahwa itu terjadi pada tahun 1999, dan actually bahwa secepat 3 tahun kemudian, tahun 2002, itu sudah ada buku yang adalah hasil penyelidikan yang mencoba untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab daripada penembakan tersebut. Dan saudara, yang menarik adalah dari judul bukunya aja sudah mengatakan seperti ini, No Easy Answers. Dan kesimpulan buku tersebut adalah kita nggak bisa pinpoint satu saja penyebab. Karena sekali lagi apa saudara? Hidup itu kompleks. Tapi kalau buku kasih jawaban seperti ini nggak laku. Ini nggak bisa menangkap imajinasi masyarakat seperti berita bahwa pelaku itu suka main video game. Nah, itu lebih gampang untuk diterima saudara. Lebih gampang untuk jadi kambing hitam. Tapi kalau kambing hitamnya adalah banyak faktor, nggak laku saudara kan ya. Maka menarik saudara bahwa sebelum tahun 1999 dalam database dari APA, yaitu American Psychological Association saudara ya, dari database APA tidak ada artikel sama sekali yang membahas hubungan antara game dengan violence. Sebelum tahun 1999 tidak ada satupun. Ada bahkan sedikit mengenai game, tapi itu menyelidiki dampak positif dari game. Bagaimana game mungkin membangun kognisi manusia, membangun kreativitas manusia dan sebagainya. Setelah tahun 1999, langsung muncul lebih 200 plus artikel yang menyelidiki hubungan antara game dengan kekerasan, saudara. Dan kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi saudara lihat, karena ada tekanan bagi para saintis dan para psikolog untuk menjelaskan apa yang menyebabkan anak-anak baik-baik gitu ya, dalam kacamata orang Amerika, saudara ya. Eric Harris dan Dylan Klebold itu anak baik-baik. Kenapa? Karena mereka itu anak kulit putih dan mereka berasal dari latar belakang keluarga middle class. Itu mayoritas negara Amerika, saudara. Jadi ini anak baik-baik harusnya. Kok bisa sampai melakukan kekejian seperti itu? Dan kalau misalnya problemnya cuma problem misalnya apa? Kemarahan, rasanya nggak cukup ya, atau kegagalan mendidik, rasanya juga nggak cukup ya, atau cuma sakit jiwa, rasanya nggak cukup ya, karena juga semua hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak tangible, saudara. Tapi video game itu tangible. Video game itu gampang kita tunjuk telunjuk kita, dan gampang untuk kita anggap bisa dilenyapkan dan dibuang dari masyarakat jika saja kita bisa membuktikan bahwa yang namanya game itu jelas-jelas berbahaya bagi masyarakat dan anak-anak.
Again, saudara bisa melihat dari semua ini kan ya, apa yang saya sedang mau coba push saudara dari gambaran narasi seperti ini, bahwa ternyata ide kita untuk menganggap game yang violent itu menghasilkan tindakan atau perilaku violent, saudara, itu kadang-kadang mungkin kita harus sadari itu didorong oleh sebuah tindakan aksi witch hunt ya. Bukan benar-benar oleh nalar, tapi oleh emosi. Dan kalau kita tahu, saudara, kalau kita mau refleksi sedikit, kalau memang tujuan orang-orang Amerika menyelidiki semua itu, hubungan video game dengan kekerasan, saudara ya, kalau tujuannya benar-benar adalah untuk menghentikan pembunuhan massal di sekolah-sekolah, maka actually sebenarnya kita tahu kan ya, tindakan yang paling akan berdampak bukan buang video game, tapi menghentikan penjualan bebas senjata api. Itu jelas, saudara, itu yang paling akan menghentikan pembunuhan massal di Amerika. Tapi orang nggak terlalu ada prioritas nomor satu itu. Yang jadi musuh bersama masyarakat pada waktu itu adalah video game. Dan kalau kita mau bilang, oh video game, karena kalau video game kita bisa buktikan berbahaya bagi anak-anak, kita bisa membuang ini dengan mudah. Track record manusia nggak segampang itu, saudara. Karena boro-boro senjata api ya, even rokok yang kita tahu jelas-jelas berbahaya, dan perokok pun tahu berbahaya, itu sampai hari ini nggak dibuang dari masyarakat. Jadi sebenarnya nggak masuk akal, saudara. Ya, kalau kita mau mengatakan video game itu culpritnya dan lalu ini perlu dibuang, kalau kita tahu ini bisa buktikan maka kita bisa membuang, enggak juga ternyata. Saudara bisa melihat bahwa ternyata tindakan-tindakan ini bukanlah satu tindakan yang lahir daripada nalar yang objektif ya. Dan salah satu contoh misalnya untuk kita menyadari hal ini adalah misalnya salah satu studi yang diambil dari tahun 2005 untuk usaha mencari kambing hitam seperti ini dalam game. Inilah sebuah riset, saudara, dari dua orang peneliti, Brad Shees dan William Graziano, tahun 2005 terbit di Psychological Science nomor 16 nomor 5, sorry. Judulnya adalah Deciding to Defect: The Effects of Video Game Violence on Cooperative Behavior. Jadi mereka membuat satu riset, saudara, di mana peserta riset itu dibagi dua kelompok. Dan dua kelompok ini sama-sama diminta untuk main game Doom tadi, main game tembak-tembakan Doom tadi. Cuma dua grup ini dipisah. Jadi grup yang pertama, katakanlah grup A gitu ya, ini grup yang violent. Jadi mereka itu main game Doom sebagaimana biasanya. Jadi mereka main game Doom itu saudara bawa senapan gitu ya, lalu saudara pakai senapan ini untuk tembak-tembakin musuh-musuhnya. Ya, musuh-musuhnya itu dalam game Doom itu makhluk-makhluk seperti setan-setan gitulah gitu ya. Dan ketika mereka udah kalah semua ya saudara bisa menang levelnya dan seterusnya. Jadi itu grup yang pertama, mereka main game Doom. Grup yang kedua, saudara, grup B, itu dinamakan sebagai grup non-violent, dan grup ini main game yang sama, Doom juga, tapi sudah dimodifikasi. Apa yang dimodifikasi? Yaitu mereka tidak punya senjata, dan dalam level-levelnya, dalam ruangan-ruangannya, itu nggak ada musuh. Jadi objektif mereka itu hanyalah untuk keliaran di situ dan cari jalan keluar. Itu aja, saudara. Nah, saudara harus tahu bahwa tahun 2005, game Doom itu sudah berusia 12 tahun. Jadi ini game yang dalam usia game ya, itu super jadul, saudara. Ya, ini game super jadul. Kalau saudara main tuh hari ini, saudara kan kaget karena gambarnya itu buat standar game modern tuh sangat-sangat jelek ya, sangat-sangat low quality gitu. Ya, waktu itu keluar ya itu lumayan canggih karena memang grafik game pada waktu Doom keluar ya memang segitu. Tapi 12 tahun kemudian itu sudah luar biasa. Ini ibaratnya, saudara, kalau hari ini saudara disuruh balik pakai Nokia 5110 lah. Ya, kira-kira seperti itu, saudara ya. Saudara bisa bingung tuh, gila ya dulu gue senang banget lo main Snake ini, muter-muter kayak gini ya gitu ya. Ini kan cuma garis gitu ya dan sebagainya. Saudara bingung, tapi kira-kira seperti itu. Maka saudara bayangin ya, main game Doom, ya lumayan menyenangkan lah paling nggak. Tapi itu game jadul, saudara. Itu game yang benar-benar udah sangat ketinggalan zaman. Sudah gitu, saudara, grup yang kedua main game ini tanpa ada musuh dan tanpa ada senjata. Jadi saudara benar-benar cuma ngiter ruangan-ruangan, tembok-tembok yang semua warnanya sama gitu ya, dengan grafik yang sudah kebangetan jadul gitu. Lalu saudara cuma cari jalan keluar. Maka ini salah satu hal yang sebenarnya kita dari awal bisa lihat tesnya sendiri itu kurang fair. Nah, saudara kedua, setelah 25 menit mereka dikasih main game seperti ini, mereka lalu dikasih program komputer yang lain, yaitu semacam questionnaire. Questionnaire ini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan decision. Jadi dalam situasi A, apa yang kamu akan lakukan? Nah, ini biasa kan kalau saudara riset psikologi seperti ini, saudara. Saudara dikasih game-nya dulu atau saudara dikasih pengalamannya dulu apa, lalu mau dikasih lihat apa efek daripada pengalaman tersebut kepada cara berpikir saudara atau bagaimana saudara memutuskan tindakan-tindakan tertentu seperti itu. Dan dalam program komputer yang kedua, saudara, pertanyaan-pertanyaan questionnaire ini, decision-nya itu adalah simply apakah saudara mau berkooperasi dengan peserta lain
Atau saudara mau memilih untuk defect, untuk jalan sendiri, untuk semacam kayak mengkhianati temanmu gitu, kira-kira seperti itulah gitu ya. Lalu hasilnya dibandingkan antara dua grup ini. Hasilnya saudara adalah dua-duanya itu just as likely to act cooperatively and view the other person as trustworthy. Dua-duanya saudara, ini hasil daripada si penulis riset. Tapi lalu mereka menambahkan bahwa grup yang violent tadi itu moderately more likely untuk memilih opsi berkhianat terhadap teman-teman mereka. Sedikit lebih mungkin untuk memilih opsi berkhianat dibandingkan grup yang non-violent. Hasilnya saudara adalah lalu mereka membuat konklusi bahwa bermain violent video game itu bisa menurunkan motivasi altruistik atau kebiasaan prososial. Bermain game-game violent itu bisa meningkatkan kecenderungan seseorang untuk mengeksploitasi sesamanya. Dan ini dilihat sebagai satu hal yang objektif, saudara. Ini masuk di, sekali lagi, jurnal Psychological Science, yang adalah jurnal psikologi salah satu yang paling tinggi di Amerika. Konklusinya itu sebenarnya sangat-sangat minim kalau kita mau bilang, tapi diterima oleh banyak orang. Saudara, kalau kita benar-benar objektif hari ini, kita melihat balik ke dalam riset itu, ada banyak sebenarnya interpretasi lain yang kita bisa buat dari data yang sama. Misalnya, saudara, karena grup yang violent tadi, grup yang A itu benar-benar main game, sedangkan grup yang B tadi itu mati bosen, ya, main game yang cuma ngiter-ngiter nggak jelas, lihat tembok yang sama dan berulang kali gitu ya. Maka waktu mereka lalu dihadapkan dengan kuesioner yang kedua ini, saudara, simply ya kemungkinan grup A itu bisa memilih jawaban-jawaban yang lebih eksploitatif, karena mereka memang aware nggak ada orang yang benar-benar dieksploit dalam game ini. Ini kan pindah dari satu game ke game lain, saudara. Sama seperti game yang sebelumnya mereka tembak-tembakin setan gitu ya, nggak ada setan yang benar-benar mati gitu ya. No real devils was harmed during the making of this game, misalnya kayak gitu ya. Lalu waktu mereka ambil kuesioner ini, mereka lihat ada opsi untuk untuk berkhianat, mereka nggak merasa masalah untuk milih itu. Kayak namanya game kok, dari game ke game gitu kan ya. Misalnya, cuma game, saudara. Ini satu hal yang interesting yang banyak orang seringkali nggak sadar. Justru, saudara, seringkali orang yang main game itu adalah yang justru lebih bisa membedakan antara situasi yang real dengan situasi yang palsu, karena mereka exactly main game, saudara. Saudara tahu satu hal yang menarik ya, bahwa dalam perang Ukraina sekarang ini, itu saudara tahu banyak video-video yang beredar yang hoax. Nah, saudara, kenapa bisa ada video-video hoax yang waktu disebar melihat misalnya helikopter Rusia ditembak jatuh misalnya gitu ya, kemenangan Ukraina dan sebagainya gitu. Lalu orang mengatakan ini hoax. Tahu dari mana, saudara? Ternyata yang ngomong itu adalah para gamer, karena itu adalah video-video yang diambil capture dari game. Game zaman sekarang itu sudah begitu canggih grafiknya, sehingga kalau saudara tahu cara untuk mengeditnya dengan baik, itu mirip seperti footage yang saudara bisa dapatkan dari medan perang asli. Tapi kenapa orang-orang ini bisa spot, saudara, bahwa itu adalah hoax? Karena mereka main gamenya, mereka main game yang sama, mereka tahu itu hoax, saudara. Menarik ya? Justru in some sense orang yang main game malah bisa lebih mengenali, membedakan bedanya antara game dengan situasi yang benar. Maka saudara, ini satu hal yang bisa saudara justru tarik sebagai salah satu interpretasi alternatif ya terhadap data yang sama. Saudara, para researchernya itu mengasumsikan karena grup A main game tembak-tembakan, mereka jadinya tidak bisa membedakan dunia virtual dengan dunia asli. Ini satu kesalahan yang pertama kali kita bisa bilang nggak tentu demikian. Kedua, saudara, kalau saudara mau lebih tajam lagi, saudara akan mengatakan tunggu dulu. Situasi pertama itu main game ya, yang virtual. Situasi kedua soal kuesioner tadi itu dilakukan di mana? Di program komputer kan ya. Lalu saudara buka komputer, ada pertanyaan, saudara jawab pilih yang mana. Itu kan juga semacam game, saudara. Itu paling tidak adalah juga merupakan ruang virtual. Ini antara ruang virtual dengan ruang virtual, saudara. Bukan antara ruang virtual dengan dunia nyata. Risetnya itu kalau kita mau bilang sangat-sangat flawed, sangat-sangat error kalau kita mau bilang, punya data yang tidak berdasar. Tapi yang menarik, saudara, adalah dalam situasi post-Columbine, hasil daripada riset tersebut mengatakan game violent bisa berdampak violence, itu langsung diterima bulat-bulat oleh banyak orang. Maka pada tahun 2005, oleh karena riset tersebut dan juga riset-riset lain yang senada, APA itu mengeluarkan suatu resolusi yang mendeklarasikan bahwa video game dapat ditunjukkan secara konklusif sebagai sesuatu yang harmful. Dan sebagai dampak daripada resolusi tersebut, APA mulai tahun tersebut hanya mengalokasikan pendanaan riset mereka dalam area video game
itu terhadap riset-riset yang mempelajari dampak negatif dari video game mulai tahun 2005. Saudara, fast forward beberapa tahun 2013, 228 psikolog dari berbagai negara secara resmi memprotes resolusi APA tadi, mengatakan bahwa resolusi tadi itu kesimpulannya sangat prematur, tidak punya dasar yang kuat. Namun sayangnya tahun 2013 simply interest publik terhadap urusan game dan violence itu sudah menurun, sorotannya sudah menurun, dan dengan demikian dana urusan untuk kayak gini juga menurun. Maka APA hanya menanggapi protes tersebut dengan mengatakan, ya kami tampung dulu ya. Ini protes kami masukkan under advisement. Under advisement itu adalah jawaban sementara yang hanya bisa berlaku 2 tahun. Maka setelah 2 tahun, tahun 2015, APA memperbarui respons mereka dengan mengatakan kalimat yang hampir sama seperti di copy paste. Karena memang ini mewakili interest publik yang sudah tidak lagi tertarik untuk membicarakan game dan violence. Nah, saudara, maka melihat sampai hari ini dunia terjebak dengan ide dari dunia akademika dan pengaruhnya gitu ya, bahwa video game yang violent itu menghasilkan perilaku yang violent juga, meskipun dalam level ilmu psikologi sendiri hal ini sudah diprotes, saudara. Nah, saudara, saya mengatakan semua ini bukan untuk menyatakan kepada saudara pendidikannya sudah selesai dan bahwa sekarang yang namanya game itu tidak berbahaya. Enggak, saudara, saya bukan lagi mau beralih ke arah sana ya. Seperti yang saya tadi bilang, tujuan saya itu bukanlah untuk memberikan kepada saudara evidence yang konklusif either way, ke ya atau ke yang ketidak. Bukan itu tujuan saudara. Game itu basically adalah sesuatu yang sebenarnya masih sangat-sangat muda dalam sejarah manusia, dan oleh karena itu memang masih sangat sedikit risetnya. Seperti misalnya saudara lihat urusan AI misalnya, itu kan masih sangat muda, saudara. Maka saudara notice hal-hal yang muda seperti ini, kita itu belum benar-benar riset, kita belum benar-benar bisa menerka seluruh konsekuensi atau dampak daripada seluruh AI ini. Dan kalau saudara lihat, begitu AI ini masuk, yang keluar banyak berita itu mengenai apa, saudara? Ya clickbait kan ya, yang bikin orang jadi tertrigger. Oh, AI akan mengambil pekerjaan saya, oh AI akan ini dan itu dan sebagainya, saudara. Tapi riset yang benar-benar bisa menyatakan dengan detail dan dalam seperti apa AI sesungguhnya, bagaimana AI akan digunakan, itu masih akan baru keluar dalam beberapa tahun dari sekarang, atau mungkin bahkan beberapa belas tahun dari sekarang, saudara. Sama seperti saudara tahu waktu Perang Dunia Kedua terjadi, saudara jangan pernah harap ya, jangan pernah kira orang bisa menemukan data sejarah yang lengkap dan detail mengenai Perang Dunia, kenapa terjadi, bagaimana berakhir, kira-kira 4 atau 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Enggak, saudara. Hari ini kita punya data seperti itu. Kenapa? Karena sudah lewat setengah abad lebih. Sudah begitu banyak orang yang mengambil waktu dan hidup mereka untuk menganalisa baik-baik secara detail dan mendalam Perang Dunia Kedua. Maka kita hari ini bisa lebih mengerti dengan dalam apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi biasanya saudara, waktu saudara baru ketemu satu hal yang baru, nggak secepat itu juga untuk kita benar-benar bisa dapat picture yang komplit terhadap hal tersebut. Maka saudara bisa melihat, saudara, ini adalah satu situasi mengenai game ya, dan violence, sesuatu yang kompleks. Dan saya harap lewat hal ini kita mungkin bisa lebih membuka pikiran kita ya, waktu kita deal dengan hal-hal seperti ini dalam kehidupan keluarga kita, dan kita itu bukan mengadopsi gaya reaksi sosmed seperti hari ini, saudara. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk menyadari satu hal paling enggak ya, yaitu untuk menyadari bahwa simply sumber dari kecurigaan dunia atau kecurigaan kita terhadap game itu mungkin sekali, saudara, sesungguhnya tidak berdasar. Itu lebih dimotivasi dan digerakkan oleh emosi, dengan kata lain baper, saudara ya, dibandingkan penalaran dan riset yang bertanggung jawab, saudara. Dan lewat melihat isu violence dalam game, hopefully kita jadi mengerti kenapa dunia itu mempunyai kecurigaan yang berlebihan terhadap game. Yaitu poin di awal tadi, yaitu bagaimana game itu selalu adalah relasi antara gamer dengan world builder. Dan relasi ini tidak selalu obvious, tidak selalu jelas bagi pengamat dari luar, apalagi kalau pihak world buildernya adalah sebuah komputer. Dan saya harap lewat ini saudara tergerak untuk menjembatani gap daripada pengetahuan tersebut. Caranya bagaimana, saudara? Yaitu mungkin seperti para pendidik seringkali mengatakan, kalau saudara mau mendidik anak, saudara perlu masuk ke dunia anak-anak. Maka mungkin kalau saudara mau mengerti game dan anak-anak saudara terhadap game, saudara perlu masuk ke dalam dunia game tersebut. Saudara, mungkin efeknya adalah jadinya misalnya
waktu anak tersebut kesel misalnya karena gamenya kalah dan sebagainya, kita nggak cuma simply sebagai orang tua itu mengatakan, udah itu cuma game. Saya kayak gitu. Saudara, waktu anak-anak mendengar seperti itu, mereka akan merasa kita nggak mengerti mereka. Ya. Satu hal yang menarik, saudara, adalah satu contoh, satu kesaksian dari seorang anak yang dengan orang tuanya dan orang tuanya berusaha untuk masuk ke dalam dunia game si anak. Anak ini bermain game yang bernama Minecraft. Nah, saudara mungkin pernah mendengar game tersebut. Dan kalau saudara main game Minecraft, itu basically adalah sebuah game yang bersifat seperti sandbox ya. Saudara, sandbox itu maksudnya saudara bisa membuat apapun, mengkonstruksi apapun dalam ruangan game tersebut. Maka dan sudah lagi saudara nggak cuma bisa nggak harus sendirian, saudara bisa mengundang teman-teman saudara juga masuk untuk sama-sama membuat bangunan-bangunan dalam bentuk apapun, hanya terbatasi oleh kreativitas saudara dan teman-temanmu. Maka ada seorang anak, katakanlah namanya Rick gitu ya, dan dia ini sering banget membuat bangunan-bangunan ini, tapi waktu dia main mamanya coba untuk mengikut sertakan dirinya dalam proses tersebut. Jadi dia melihat anaknya ngapain, dia coba untuk mengerti dunia virtual yang selama ini dia nggak punya akses. Lalu suatu hari saudara, mereka melihat ritualnya itu ada. Kira-kira anak-anak ini dengan temannya itu selalu akan membuat bangunan-bangunan. Setelah mereka selesai, mereka bangga, mereka akan coba untuk bikin screenshot dari berbagai sudut, dari berbagai ruangan yang mereka bikin. Lalu setelah selesai, mereka akan pakai ritual yang terakhir, mereka akan hancurkan semua bangunan itu dari atas sampai bawah. Lalu mereka senang sekali waktu melakukan itu gitu ya. Ya, ini satu hal yang wajar saudara ya. Kalau saudara main istana pasir kan juga salah satu sukacitanya itu bukan cuma ketika membangun kan ya, tapi ketika akhirnya ayo kita hancurkan, serbu gitu kan, kayak gitu kan. Jadi hal yang biasa saudara. Dan mamanya mulai menyadari, oh ini toh apa yang anakku lakukan. Ini kira-kira dunia yang dia sedang bangun dan dia sedang interaksi di dalamnya. Suatu hari saudara, anak ini tiba-tiba ngamuk-ngamuk dan nangis-nangis. Lalu ibu ini tanya, kenapa kamu tiba-tiba nggak mau makan dan sebagainya gitu kan ya. Lalu anak ini menjelaskan, mama kan tahu aku selalu ambil screenshot dari menara-menara atau bangunan-bangunan yang aku bikin. Tadi kami baru bikin satu bangunan yang luar biasa indah. Dan aku sudah screenshot semuanya, tapi sekarang waktu aku balik-balik lagi lihat screenshotku, ternyata ruangan yang paling bagus malah aku lupa untuk screenshot. Jadi aku nggak sempet kasih lihat mama. Jadi dia nangis, saudara, marah. Nah, saudara lihat dalam kasus seperti ini, karena mamanya tahu apa itu game dan maknanya bagi anak ini, dia tidak meresponi dengan simply, itu cuma game. Mama juga nggak mau lihat apaan sih, cuma balok-balok hijau, gitu kan. Enggak, saudara. Tapi karena dia mengerti, dia bisa tahu, dia bisa mengatakan nggak apa-apa. Ya ini namanya seperti itu. Kita bisa coba bangun lagi. Nanti kamu bisa kasih mama lagi dan seterusnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi adalah ketika lalu suatu hari misalnya anak ini main game, lalu mamanya mengatakan, Rick, stop, sekarang saatnya makan misalnya. Anak ini lebih nurut, saudara. Kenapa? Karena anak ini bisa berpikir, mamaku ngerti apa yang aku alami sekarang. Jadi dia tahu kenapa dia suruh aku makan. Bukan karena dia nggak ngerti permainan ini berapa serunya. Tapi dia mengerti dan dia tetap suruh aku makan. Berarti makan sepertinya lebih penting. Jadi dia nurut, saudara. Jadi ini salah satu hal yang saya rasa bisa kita coba pelajari gitu ya. Kita coba melihat game bukan sebagai sesuatu, bukan sebagai penerima pasif. Yang cuma, saya manusia yang pasif, saya kontainer, lalu game violent itu membuat saya jadi violent. Bahaya, saudara. Karena ketika terjadi seperti itu, akhirnya nggak ada jalan keluar. Akhirnya kita menyalahkan game, kita mengatakan, ini game yang bikin anak gue kacau balau. Padahal sebenarnya mungkin sekali itu adalah mengenai bagaimana saudara menolak untuk masuk mengerti si anak dalam dunianya. Mari kita coba belajar saudara dari poin pertama ini, melihat satu perspektif yang saya rasa bisa lebih kompleks, dan meskipun sekali lagi tidak memberikan satu jawaban yang konklusif, saya harap ini satu jawaban, satu penggambaran yang bisa membuat kita lebih mengerti bagaimana kita mengarungi dunia game yang akan terus-menerus berkembang. Kita tidak bisa menghindari itu, saudara. So ini bagian yang pertama, saudara, mengenai violence. Bagian besar kedua adalah mengenai addiction. Nah, saudara, waktu kita membahas mengenai addiction sekarang, kita bisa bertanya, apa sih itu game? Sekali lagi gitu ya, kita bisa mencoba melihat matur daripada game. Apa yang menjadikan sesuatu itu game, dan misalnya bukan seni, atau misalnya bukan pekerjaan misalnya. Tentunya kan saudara bisa tahu kan ya, ada namanya seni bermain bola, yaitu seperti permainan yang ada seninya. Dan juga ada pekerjaan yang namanya bermain bola, jelas kan ya. Tapi kita juga bisa setuju saudara, bahwa dua hal tersebut itu berbeda dengan bermain bola, ya kan ya. Ada bedanya. Saya kira saudara kita bisa setuju ya, bahwa kita mengatakan salah satu pembedanya terletak dalam tujuannya.
Seni itu bertujuan misalnya salah satunya untuk mencapai keindahan atau untuk membuat makna. Dan kalau pekerjaan bertujuan misalnya mungkin untuk memproduksi sesuatu misalnya. Tapi kalau permainan tujuan terutamanya itu adalah untuk have fun, ya kan ya? Suatu permainan tuh bisa punya tujuan-tujuan sekunder seperti misalnya menyehatkan badan atau untuk edukasi. Tapi saya cukup yakin saudara, hal yang paling primer dalam sebuah permainan adalah bahwa permainan tersebut harus menyenangkan. Anak-anak sekolah sangat sensitif dengan ini saudara ya. Kalau saudara misalnya bikin dalam kelas permainan mengasah otak, ya saudara bisa melakukan itu dengan tujuan untuk edukasional. Tapi saya berani jamin saudara, anak-anak murid tidak akan merasa itu bermain jika mereka tidak merasa fun, ya kan ya. Jadi faktor enjoyment itu adalah faktor nomor satu yang harus ada dalam sesuatu untuk hal tersebut bisa dikategorikan sebagai game. Ini bukan satu-satunya kategori, tapi ini salah satu kategori yang saya rasa penting dalam game. Nah, tapi lalu waktu kita bicara mengenai adiksi dalam dunia game, dan kita melihat dunia video game pada hari ini, seperti definisi main game untuk have fun, itu bisa mendapatkan suatu tantangan ya. Karena kita bisa melihat banyak sekali berita atau dokumentasi yang mengindikasikan hari ini orang-orang menggunakan video game itu sepertinya bukan hanya demi untuk have fun. Tapi kalau saudara melihat para gamer, sikap mereka atau tindakan-tindakan dan perilaku mereka, itu sepertinya mengindikasikan mereka itu menggunakan game untuk sesuatu yang lebih dari sekadar untuk having fun. Saya dapat misalnya dari seorang bernama Jeffrey Yohalem. Jeffrey Yohalem ini adalah seorang pembuat game, dan dia salah satu game dalam portfolionya adalah game Far Cry 3. Kalau saudara gamer, saudara akan tahu game ini sebagai salah satu game yang cukup sukses ya. Dan Jeffrey Yohalem itu pernah menceritakan satu kesaksian pribadi mengenai apa yang terjadi pada hidupnya. Saya bacain bahasa Inggris saudara. I was very much inspired by a real event that happened to me, where I was in a World of Warcraft, itu sebuah game multiplayer saudara. On a raid, there was the head of the guild who was the coolest guy ever, the kind of guy who take you through all these missions he'd already done. He was like level 60, and he'd come in and do level 10 missions with me or with any of the players in the guild. He was just so considerate and thoughtful. Then, during the raid, the mission maksudnya, his girlfriend comes on typing, this is his girlfriend gitu ya, mengatakan F word, all of you. F all of you. I was shocked. Everything was really awkward. Some people started joking. She continued, no, I'm serious. Our son just burned his hand off on the stove while my boyfriend was playing this game. He never watches that kid, and our kid is on his way to the hospital now, and F word, all of you, I am deleting this game. And then he was gone forever. That really affected me. Saudara mengerti apa yang terjadi kira-kira ya? Jadi secara singkat aja, ini sedang main game multiplayer sama seseorang, dan orang ini sangat orang yang dihormati banyak orang di game tersebut gitu ya. Dia sangat baik, dia udah level tinggi, tapi dia mau main level-level rendah dengan orang-orang lain gitu ya. Tapi lalu ternyata orang ini demi dunia virtualnya itu melupakan anaknya sendiri, sehingga anaknya main-main dia tinggal jaga, akhirnya anaknya tangannya kebakar, dan akhirnya pacarnya yang adalah ibu daripada anak tersebut itu menghapus game tersebut, dan orang itu nggak pernah ada lagi dalam game itu. Saudara, kalau saudara melihat dalam dunia game, saudara, saya rasa saudara tidak akan sulit ya untuk mencari contoh-contoh di mana ini terjadi, saudara. Di mana game itu sepertinya ditunjukkan sebagai sesuatu yang sepertinya lebih dari sekedar having fun. Kalau saudara coba Google, saudara, misalnya kata-kata keyword gamer death gitu ya, atau gamer dies gitu, saudara akan melihat ada banyak saudara headline-nya kan ya. Ada gamer mati maraton Diablo 3 gitu ya, atau gamer mati di warnet ketemu besok gitu dan sebagainya gitu kan ya. Nggak ketahuan 9 jam gitu dan seterusnya. Itu benar-benar adalah headline-headline yang beneran saudara. Dan ini adalah headline-headline yang mengerikan, karena headline-headline seperti ini headline-headline yang mirip dengan judul-judul berita lain yang misalnya adalah berkenaan dengan urusan drug abuse, dengan narkotika, saudara. Mirip sekali. Jadi pendek ya saudara, ketika hari ini kita sebagai masyarakat umum mendengar istilah video game, kita itu tidak mengasosiasikan istilah video game dengan having fun, saudara. Kita itu lebih likely, lebih mungkin untuk mengasosiasikan istilah video game dengan kata kecanduan, dengan kata adiksi. Nah, saudara, sekali lagi sebagai seorang Kristen yang sangat senang bermain video game, saudara, ini satu tension, ketegangan yang saya nggak bisa ignore ya.
Dan saya sendiri adalah seseorang yang akan mengaku pada saudara bahwa saya have fun waktu saya main game, tapi secara dalam level personal sendiri saya nggak bisa menyangkal saudara, bahwa memang penggunaan game dalam hidup saya sendiri itu pernah berulang kali bahkan itu memperlihatkan gejala-gejala yang mirip dengan tren tadi saudara. Bahwa yang namanya game buat saya itu sometimes itu lebih dari sekadar sebuah cara untuk have fun. Sebuah game itu bisa mempengaruhi hidup gamernya itu dengan satu cara yang nggak bisa dijelaskan hanya dengan mengatakan oh enggak saya cuma mau have fun kok, enggak saudara, nggak bisa. Dan banyak gamer-gamer yang saya bicara dengan mereka itu bisa mengatakan pengalaman yang sama ya, yaitu kalau kita misalnya apalagi baru punya game baru ya, dan game baru ini adalah game yang benar-benar bagus, maka kita akan sangat dengan lugas bisa mengatakan iya gue main game itu, gue main tiba-tiba jam 4 pagi men gitu. Dan kita yang sebagai gamer mendengar orang ngomong seperti itu saudara, kita bukan kayak gila lu gitu ya, enggak saudara, kita akan mengatakan iya gue ngerti gitu, kira-kira seperti itu. Karena memang ini satu hal yang sepertinya memang cukup widespread, cukup universal. Game itu fun, tapi dan memang mengalami fun itu bisa membuat cara kita mengalami persepsi kita terhadap waktu itu berubah gitu ya. Tapi ada sesuatu yang sepertinya nggak bisa dijelaskan hanya dengan having fun. Dan lalu ada satu fenomena dalam dunia game saudara yang jelas-jelas tidak mengikuti pattern daripada having fun. Ini satu fenomena yang mungkin nggak terlalu jelas bagi orang luar, tapi dalam dunia game ada istilahnya sendiri, yaitu istilah grinding saudara ya, mengulek ya, grinding ya, menggiling. Saudara, grinding itu adalah satu fenomena yang menarik. Kalau saudara buka entry Wikipedia-nya, Wikipedia akan menjelaskan grinding sebagai a term used in video gaming to describe the process of engaging in repetitive tasks during video games. Saudara melihat ya, istilah deskripsinya ya. Dalam video game mengerjakan sesuatu berulang kali secara repetitif. Itu namanya grinding, saudara. Dan saudara bisa tahu satu hal yang pasti kan ya, yang namanya repetitif itu tidak sinonim dengan istilah fun. Bahkan biasanya namanya repetitif itu biasanya tidak fun gitu kan ya. Nah, saudara, kenapa orang lalu melakukan namanya grinding dalam game? Saudara, buat orang-orang yang tidak mengerti game, yang namanya grinding itu adalah dilakukan atas nama naik level biasanya. Jadi saudara kadang-kadang kalau saudara dalam satu game itu punya karakter, lalu karakter ini saudara mau naik level, kadang-kadang caranya adalah dengan melakukan hal berulang kali. Misalnya saudara udah lewat nih misi ini, tapi saudara rasanya masih perlu naik level, jadi saudara ulang lagi misi tersebut. Meskipun saudara udah tahu misinya kayak apa, saudara sudah tidak terkejut lagi, saudara juga bahkan sudah mungkin nggak terlalu enjoy lagi saudara. Bahkan kalau saudara lihat game-game zaman sekarang di mobile, ya misalnya di smartphone dan sebagainya, proses grinding ini pun kadang-kadang sudah diotomatisasi saudara. Saudara bahkan sudah kasih ini pokoknya grinding sendiri, udah jangan tinggalin, nanti buka lagi lihat oh udah naik level dan sebagainya. Sampai segitunya. Ya, apa saudara bisa melihat bahkan ini game yang dimainkan tanpa kita actually main game. Jadi ini sudah bukan satu having fun lagi. Maka saudara ini satu istilah grinding yang actually buat kita orang-orang yang sekali lagi mungkin di luar dunia game, kita kan bingung. Kenapa bisa sampai orang melakukan game seperti itu? Ulang-ulang lagi cuma atas nama dapat level naik, dapat experience points naik dan sebagainya. Cuma kayak gitu doang, ini kan boring sekali saudara kan ya. Nah saudara, grinding itu tidak fun. Tapi bagi para gamer, saudara, kenapa mereka melakukan hal ini? Karena grinding itu memang bukan mengenai having fun. Grinding itu lebih menarik daripada having fun. Grinding adalah sesuatu yang comforting. Grinding adalah sesuatu yang menyejukkan, saudara, menghibur bahkan. Nah, saudara, kenapa bisa kayak begini? Saudara, yang pasti satu hal adalah sebelum kita melanjutkan ini, saudara, grinding tidak bisa diselesaikan atau kecanduan seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cara mengambil gamenya. Ya, karena kalau saudara mengambil gamenya, kalau saudara seorang orang tua atau seorang istri atau suami yang tahu atau berpasangan dengan seseorang yang kecanduan game, saudara tahu bahwa saudara memblokir akses terhadap game tersebut itu tidak akan menyelesaikan problemnya. In some ways ini bisa jadi malah memperparah. Karena hasrat untuk bermain game menjadi sangat kuat sehingga orang-orang yang tidak bermain game ini pun akan memikirkan dan bermain game di kepala mereka selagi mereka tidak bermain game. Ya, jadi ini satu hal yang sekali lagi sangat mirip makanya dengan gejala orang-orang yang drug abuse. Ya.
Jadi kita nggak benar-benar secara fisik bersentuhan dengan gamenya, tapi bahkan being kita itu benar-benar sedang gaming meskipun kita sedang nggak bersentuhan dengan game tersebut. Mungkin bahkan lebih in touch dengan gamenya dibandingkan waktu kita benar-benar tangannya nyentuh keyboard. Nah saudara, makanya satu hal yang menarik dan kita perlu coba telusuri lebih lanjut, kenapa bisa terjadi seperti ini saudara. Dan sekali lagi, approach-nya bukanlah untuk mengatakan, oh gamenya yang pasti salah, oh kita bisa mengatakan gamenya yang pasti hancur dan sebagainya, gamenya ini biang kerok dan sebagainya. Karena kalau kita pakai approach seperti itu, maka ya sudah, kita menyerah aja dengan game. Ya kita nggak ada jalan keluar. Saudara, fenomena ini menjadi menarik buat saya, saudara. Ketika saya menemukan satu artikel di internet, satu website dengan konten utama game, saudara ya. Dan ada editornya bernama Justin Davis. Ini orang sepertinya sih bukan orang Kristen, saudara ya. Tapi bagaimana dia menulis dan menganalisa mengenai game, saudara. Itu salah satu hal yang saya dapatkan lebih dalam dari banyak penulis Kristen yang saya pernah baca mengenai game. Dan Davis mengatakan bahwa dia melihat kehidupan gamingnya itu bisa dikategorikan menjadi dua kategori besar. Kategori pertama itu adalah kategori gaming ringan, yaitu ya simply main game sebagai hobi gitu ya. Bisa main game itu cepet gitu, nggak harus lama-lama, nggak harus berjam-jam gitu. Dan main game itu bisa diselipin di saat-saat waktu luang, kira-kira seperti itu. Ya ada hal-hal yang lebih penting dalam hidupnya gitu kan ya, yang dia akan prioritaskan di atas game-game tersebut, dan dia bisa melakukan hal seperti itu. Itu kategori yang pertama, light gaming. Tapi sedikit banyak saudara, dia tahu bahwa dalam hidupnya ada momen-momen di mana ada periode yang kedua yang muncul, yaitu di mana dia menamakan ini sebagai momen jatuh masuk ke dalam lubang kelinci ya, falling down the rabbit hole saudara. Yaitu dia akan secara obses ya, main World of Warcraft atau game Halo atau hal-hal lain atau game yang baru keluar, dan main pokoknya semua waktu luang yang dia punya dia habiskan untuk itu, dan bahkan waktu-waktu yang gak luang pun dia korbankan untuk itu gitu. Dan kalau dia nggak main itu, dia akan memikirkan mengenai game tersebut, dan ini bisa berlanjut sampai berminggu-minggu. Dan kalaupun gamenya sendiri sudah mulai membosankan, hasratnya tidak berhenti, dan hasratnya simply akan berlanjut kepada the next hot game gitu, kira-kira seperti itu kan ya. Dan so waktu dia melakukan hal ini, dia itu menyadari hal ini dan dia mengatakan, sebenarnya apa yang terjadi dengan hidupku, kenapa bisa kayak begini gitu. Dan lalu Davis mengatakan, epiphany gitu ya, apa namanya, penyataan yang dia baru sadari gitu ya, semacam ya wahyu gitulah yang dia terima gitu ya, basically untuk menjelaskan mengenai hal ini adalah bahwa periode gaming yang kedua ini itu koresponden dengan periode-periode dalam hidup real life-nya, di mana situasi realita dunia nyata itu tidak terjadi sesuai kehendak dirinya. Momen-momen dalam hidupnya yang real, di mana hal-hal yang mengecewakan terjadi, di mana hal-hal yang menyakitkan terjadi, di mana hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya terjadi, adalah momen-momen di mana dia fall down the rabbit hole, saudara, dan mulai menggunakan video game untuk menjadi semacam penambal bagi situasi-situasi hidup seperti itu. Nah, saudara, ini mungkin saudara satu hal yang mungkin kita anggap logis dan sering dengar. Tapi lalu Davis melanjutkan dan menjelaskan kenapa. Davis mengatakan demikian, saudara. Yang namanya game itu menarik dan bahkan menghibur. Karena game punya satu prinsip yang kita itu bisa pegang. Yaitu yang penting you put the time in, you will be rewarded. Saudara, game modern, selama saudara spend waktu, selama saudara tekun memainkan game tersebut, saudara akan dapat hadiah, saudara akan dapat reward, saudara akan dapat pahala, saudara, ya kan ya? Jadi misalnya, saudara, kembali lagi ke urusan grinding di mana kita berulang kali melakukan pekerjaan yang repetitif, main misi yang sudah lewat, melawan bos yang kita sudah lewat dan sebagainya. Kenapa ini menarik? Bukan karena fun, tapi karena ini comforting. Ini memberitahu kita, kata Davis, bahwa no matter what, if you keep playing, you'll become more powerful. If you keep playing, you'll earn enough money to buy the things you want. If you keep playing, you'll gain access to more levels and items is goodies. If something is too hard, you're guaranteed a level up in just a few more minutes. Itu namanya grinding.
Grinding itu adalah pokoknya selama kamu tekun, kamu akan lebih kuat, kamu akan naik level, strength-mu akan nambah, dexterity-mu akan nambah, apapunmu itu akan nambah. Kalau kamu terus bermain, kamu akan dapat senjata yang lebih bagus, pasti, ini pasti. Dalam dunia game, ini pasti. Nah, saudara tahu bahwa dalam dunia game memang sistemnya seperti ini, performance, reward, saudara. Ya. Atau kalau saudara mau pakai istilah yang lain, ini adalah satu hal yang kita kenal mungkin dengan namanya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai, saudara, itu sesuatu yang sangat-sangat real dalam dunia game. Dan kenapa lalu makanya dunia game bisa begitu comforting bagi orang-orang yang sedang menghadapi hidup yang keluar jalur, saudara bisa melihat. Karena game memberikan kepadamu kontrol. Saudara lihat, saudara, Justin sekali lagi mengekspresikan hal ini dengan sangat tepat, saudara. Just put in the time and you will do nothing but progress. You will win. You can do everything. There are no paths closed off to you. Pokoknya kerjain terus, pokoknya jalanin terus, pasti kamu akan maju. Dan saudara melihat di dalam dunia nyata tidak pernah seperti ini. Justin melanjutkan, saudara. Saudara mau coba grinding di dunia nyata? Enggak seperti itu kan? Saudara bisa grinding ya, grinding di satu pekerjaan yang sama, melakukan tugas yang repetitif berulang kali sampai 10 tahun dan tetap saudara bisa di PHK. Saudara bisa grinding di suatu pekerjaan terus-menerus, atau saudara bisa grinding dalam menggunakan kesehatanmu terus-menerus, tapi ujungnya kalau saudara begitu satu momen di mana saudara tidak lagi hidup sehat, maka saudara akan jatuh sakit. Atau bahkan juga banyak orang yang coba grinding terus-menerus, hidup sehat, hidup baik, olahraga, tiba-tiba kena kanker. Itu dunia nyata, saudara. Seperti itu. Maka Justin mengatakan sangat mudah untuk kita mengerti kenapa seseorang yang merasa powerless, ya, tidak berkuasa di dunia nyata, itu bisa dengan cepat beralih ke dunia virtual, saudara. Kenapa orang-orang yang di PHK itu pindah main game di warnet? Kenapa orang-orang yang mengalami kesulitan secara sosial di dunia nyata itu lalu pergi main The Sims? Ini satu perangkap yang saya rasa sebagai banyak gamer pasti akan tahu dan pasti akan bisa mengamini, mengangguk-angguk, saudara. Saudara, satu hal yang menarik kan ya. Maka satu hal sebelum kita lanjut, saudara, saya mau coba melihat ini sekali lagi dengan lebih simpatetik, karena dalam momen seperti ini akan dengan sangat mudah ya bagi banyak di antara kita yang mungkin nggak main game, lalu kita akan mulai merasa lebih superior terhadap para gamer. Lalu kita akan merasa mengatakan, ya itulah game, makanya sekali lagi game bikin lu hancur kayak gitu tuh, sampai kayak begitu. Ya ampun, rupanya kayak gitu yang ngerjain hal berkali-kali, berulang kali. Karena apa? Karena kecewa sama dunia nyata, nggak tahan terima realita, maka kamu melarikan diri ke dalam dunia virtualmu gitu. Ini jangan dijadikan senjata, saudara ya. Karena saya akan mengatakan, ini sekali lagi bukan masalah gamenya. Ini simply sebuah gejala lokal dari sebuah penyakit yang bersifat pandemik. Ini global, saudara. Ini menjangkiti seluruh manusia. Kita semua terjangkit akan penyakit ini. Cuma beda-beda metodenya. Seluruh hidup kita, saudara, siapa yang tidak termotivasi oleh satu kebutuhan untuk merasa secure, untuk mencari security, untuk mempunyai suatu identitas, untuk mempunyai sesuatu yang kita bisa mengatakan, kalau saya punya ini, maka saya akan merasa oke sekarang. Kalau saya punya ini, maka saya akan merasa ini akan membuat hidup saya jadi lebih baik. Saudara, ini semua daripada kita menginginkan hal ini kan. Saudara, ini bisa apa saja. Bagi beberapa orang mungkin itu game, bisa jadi. Tapi bagi beberapa orang yang lain ini bisa jadi adalah misalnya sebuah mobil baru. Ini bisa jadi sebuah TV. Ini bisa jadi sebuah HP. Ini bisa jadi sesuatu yang saudara lihat kemarin di iklan dan saudara sekarang kepengen. Ini bisa sesuatu yang saudara akan temukan di wishlist Topetmu sekarang, saudara. Yang membuat saudara berasa kalau saudara punya barang ini, maka saya akan merasa better, saya akan merasa hidup saya lebih baik, saya akan lebih bahagia, anak-anak dan istri saya akan lebih merasa hidup itu bermakna mungkin bagi mereka dan sebagainya. Dan saudara tahu ini sesuatu penyakit yang ada bagi semua kita, saudara. In fact, seorang filsuf sekuler, Michel Foucault, itu mengatakan adalah bahwa memang inilah cara manusia mendapatkan identitas mereka. Manusia mendapatkannya melalui apa, saudara? Melalui mengidentifikasi sesuatu yang kita mau atau sesuatu yang kita punya. Dan lalu ketika kita mempunyai hal ini, kita secara wajar, saudara, secara natural akan mulai memandang rendah kepada orang-orang yang tidak punya.
Saudara tahu bahwa orang-orang yang hidup bagi uang, yang mencari rasa aman dalam uang, yang merasa rasa aman dalam bekerja keras, saudara, maka dia akan secara natural mudah untuk memandang rendah orang-orang lain yang tidak bekerja keras, yang tidak sesukses mereka, saudara. Dan mungkin dengan sangat cepat mengatakan orang-orang itu miskin karena mereka malas dan seterusnya. Ironinya, saudara tahu bahwa orang-orang yang mengejar hal-hal seperti ini, seperti uang, itu tidak akan merasa pernah cukup kaya kan ya. Atau kalau seseorang itu menaruh rasa amannya dalam kepintarannya misalnya, maka dia mungkin tidak akan mau berurusan dengan orang-orang yang dianggap bodoh. Tapi ironi di sisi yang lainnya adalah orang ini juga sesungguhnya seumur hidup akan merasa diri bodoh, akan merasa diri tidak pernah cukup pintar. Saudara pernah nggak saudara ketemu seseorang atau melihat ini dalam dirimu sendiri, saudara, yang seperti tidak bisa mengampuni diri mereka karena satu kesalahan yang seperti sepele, ya saudara kan ya, bukan kesalahan yang besar, saudara, yang seperti nggak bisa diundo, tapi kesalahan-kesalahan yang kecil, saudara, kesalahan-kesalahan yang kita bisa rasa sebagai ya ini human error biasa lah gitu ya. Tapi saudara, ini satu perasaan yang mereka waktu mengalami kesalahan seperti ini gitu ya, mereka merasa seperti aduh goblok banget gua, harusnya gua nggak kayak gitu, ini bukan gua itu nggak pernah melakukan kesalahan ini sebelumnya, saya harusnya nggak seperti itu, saudara. Nah saudara bisa lihat kan ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sedang mendasarkan hidup mereka, identitas mereka di dalam barang tersebut, di mana mereka tidak seperti itu, saudara. Seorang bisnismen misalnya yang membanggakan diri dia itu senantiasa bisa membuat keputusan-keputusan bisnis yang baik, itu akan sangat kecewa kalau dia membuat satu keputusan bisnis yang jelek sekecil apapun, saudara. Saudara, kalau saudara misalnya susah sekali untuk mengampuni dirimu sendiri kalau saudara kelihatan bodoh di depan orang lain misalnya, mungkin itu adalah karena kita mendasarkan identitas kita dan rasa aman kita di atas pengakuan orang lain misalnya. Dan saudara akan melihat semua daripada kita punya hal-hal ini. Hal-hal yang kita mungkin orang lain bisa mengatakan, cuma gitu doang gitu ya. Tapi buat kita rasa, nggak bisa, ini satu hal yang benar-benar penting sekali. Kenapa aku bodoh banget? Nah saudara, maka kembali ke urusan game, saudara. Keunikan di dalam game, saudara, adalah ketika para gamer itu berhadapan dengan realita yang sulit dalam dunia nyata. Yaitu sekali lagi situasi-situasi di mana Justin Davis tadi mengatakannya, ketika hal-hal di dunia itu tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita, saudara. Masalahnya dengan game, keunikan dengan game adalah para gamer bisa lalu kabur ke realita alternate, mereka bisa kabur bahkan ke identitas alternatif. Ketika hal-hal dalam dunia nyata di mana itu adalah sesuatu yang kita itu pegang sebagai dasar identitas dan rasa aman kita, saudara, itu hilang atau lenyap, maka para gamer bisa kembali ke dunia virtual mereka, di mana dunia ini selalu ada di dalam kendali mereka. Dunia di mana sekali lagi mereka akan terus naik level jika mereka masukin waktu. Ini adalah dunia di mana kalau kita mau parafrase bahasa Alkitab, saudara, tempat di mana harta itu ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itu yang para gamer temukan, saudara. Maka ini satu hal yang membuat kita menyadari, saudara, ini satu hal yang menjadikan kenapa para gamer bisa begitu addicted terhadap dunia virtual mereka. Saudara, basically sekali lagi saya mau coba klarifikasi di sini. Ada beberapa game yang sudah pasti jelas lebih problematik dibandingkan game-game yang lain ya. Kita nggak bisa pukul semua game sama, saudara. Game Minecraft udah jelas bukanlah satu game yang sama berbahayanya seperti game tembak-tembakan Grand Theft Auto misalnya ya. Itu jelas satu level yang berbeda. Tapi saya ingin saya ajak saudara untuk lihat, untuk menyadari bahwa problem utamanya itu bukanlah game. Game itu bukanlah akar problemnya, saudara. Akar problemnya, problem yang real, itu lebih dalam daripada itu. Yaitu bahwa saudara dan saya sebagai orang berdosa, hati kita itu senantiasa didorong untuk menemukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, dan menjadikannya sebagai hal yang terbaik untuk menggantikan Allah yang baik itu. Sumber dari segala kebaikan. Saudara, inilah bagaimana Tim Keller itu mengatakan apa itu berhala. Saudara jangan pernah pikir yang namanya berhala itu barang yang jelek. Barang yang jelek tidak bisa jadi berhala, saudara. Justru semakin baik sesuatu barang, semakin suatu barang itu adalah hal yang diciptakan oleh Tuhan, dan semakin hal ini indah dan baik, hal ini punya potensi lebih besar untuk menggantikan Allah sebagai sumber daripada segala kebaikan.
Saudara, kalau saudara mengambil relasi pernikahan misalnya, dan tentunya saudara satu hal yang jelas-jelas baik kan ya, tapi kalau saudara mengambil ini sebagai relasi yang terbaik dalam hidupmu, saudara mencintai pasanganmu dengan cinta yang ultimate bagi dia, saudara akan menjadikan pasanganmu sebagai sumber cinta bagi semua cinta-cinta dan relasi-relasi yang lain dalam hidupmu. Itu artinya saudara, menjadikan relasi sebagai relasi yang ultimate. Nah saudara, masalahnya adalah yang namanya relasi itu kan selalu dua arah. Ada relasi itu selalu ada aspek di mana kita melayani dan ada aspek di mana kita dilayani. Dan kalau saudara mau melayani dengan baik, maka saudara juga harus dilayani dengan baik. Nggak mungkin enggak, saudara. Saudara bayangkan satu hal, saudara. Kalau saudara seumur hidup dari kecil tidak pernah dilayani oleh seseorang, maka saudara tidak mungkin bisa melayani orang lain. Saudara, kalau segala sesuatu dalam hidupmu saudara harus lakukan sendiri, saudara harus cari sendiri, saudara harus perjuangkan sendiri dari kecil, saudara nggak pernah punya orang tua dan sebagainya, maka saudara bisa jamin waktu saudara besar, saudara biasanya tidak akan bisa menjadi seorang pelayan bagi orang lain, saudara. Maka setiap orang yang berusaha untuk mau melayani itu harus punya satu reservoir, harus punya satu kolam di mana dia menyimpan pelayanan-pelayanan orang lain yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam dirinya. Dari situlah baru dia bisa melayani keluar, saudara. Kalau dia tidak bisa mendengar, dia juga tidak akan bisa berbicara. Kalau orang tidak pernah belajar, dia tidak akan mungkin bisa mengajar, saudara. Maka pertanyaannya adalah dari mana kita mengisi reservoir ini? Terutama, saudara, dari relasi kita yang ultimate, relasi kita yang tertinggi. Apa itu relasi yang tertinggi itu? Bisa macam-macam, tapi seringkali bukan relasi kita dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Waktu saudara menjadi orang tua, ketika anakmu menyakiti hatimu, saudara nggak bakal terlalu masalah. Ya bisa sakit hati, saudara, tapi nggak akan terlalu sampai gimana. Kalau anakmu misalnya gitu ya, apalagi masih kecil gitu ya, tabok plak gitu, aku benci mama dan sebagainya gitu ya, ya saudara bisa sakit hati. Tapi saudara nggak bakal sampai gimana-gimana banget. Tapi kalau suamimu, saudara, datang kepadamu, lalu gitu ya, aku tidak pernah mencintaimu. Wah itu drama Korea kan, saudara. Saudara, kenapa bisa kayak begini? Karena ada level relasi yang berbeda kan ya. Ternyata waktu kita melayani anak kita, seringkali kita mengambil reservoirnya dari relasi yang lebih tinggi. Mungkin dari relasi hubungan pasangan suami istri kita, saudara. Nah, saudara bisa bayangin kalau relasi pasangan suami istri adalah relasi yang tertinggi. Apa yang terjadi ketika suamimu atau istrimu mengecewakanmu, saudara? Apa yang terjadi? Saudara mau pergi kemana? Ini reservoir yang terutama kan, saudara. Itu sebabnya, saudara, kenapa banyak orang sering mengatakan kamu harus mencintai Tuhan lebih daripada mencintai pasanganmu. Baru kamu bisa mencintai pasanganmu dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan relasi kita dengan Tuhan sebagai relasi yang ultimate, inilah sebabnya reservoir kita bisa senantiasa terisi untuk mengisi orang lain dalam relasi kita masing-masing. Saudara, maka basically inilah jawabannya, saudara, untuk problem pemberhalaan, termasuk pemberhalaan game. Masalahnya adalah kita tidak akan bisa melakukan ini atas dasar kekuatan diri kita, saudara. Saudara, game itu suatu hal yang baik. Game itu sesuatu yang fun. Tapi kita problem dengan game ternyata adalah kita akan selalu berusaha untuk membuat apa yang baik ini menjadi hal yang terbaik. Saudara melihat, karena kita nggak punya identitas atau keamanan di dunia nyata, atau identitas dan kenyamanan kita dalam dunia nyata itu runtuh, maka kita beralih kepada relasi ini, di mana relasi dunia virtual ini kita jadikan suatu hal yang kita bisa pegang di kala semua yang lain runtuh. Apa ini, saudara? Kalau bukan relasi yang terutama, ini sebuah berhala. Dan saudara bisa melihat kenapa game sangat mudah menjadi berhala. Karena game itu punya prinsip dasar menjadikan kita in control. Maka saudara melihat problem dengan game itu adalah ketika game tidak lagi hanya sekedar game. Saudara, maka Justin tadi mengakhiri artikelnya dengan mengatakan kalimat seperti ini. Saya nggak percaya ada orang yang perlu berhenti main game. Tapi saya rasa semua orang harus berani menghadapi keterbatasan mereka. Adalah penting bagi para gamer untuk menguasai pikiran mereka. Waktu kamu grinding dalam permainan-permainan tertentu, kamu melakukannya karena pleasure atau karena kamu sedang mau menggantikan perasaan-perasaan yang terhilang di dunia nyata. Kamu harus berani mengkonfrontasi itu. Kamu harus berani berdialog dengan dirimu sendiri. Kamu harus gain mastery over your own mind. Optimistik, sore artikelnya.
Masalahnya adalah ini tidak realistik sama sekali. Karena saudara, tidak mungkin saudara bisa meminta seorang gamer untuk mempunyai mastery of their own mind, sementara para gamer ini secara tidak terkontrol itu bisa mikirin mengenai game bahkan ketika sedang nggak main game. Impossible, saudara. Saudara, sesuatu yang kita itu berusaha keras untuk tidak memikirkan, makin kita berusaha keras kita makin nggak bisa mikirin kan ya. Ayo saudara, jangan pikirkan gajah warna pink. Jangan pikirkan gajah warna pink. Saudara lagi mikirin apa? Gajah warna pink, saudara kan ya. Maka saudara bisa melihat, untuk meminta seorang gamer itu ya, untuk melepaskan dirinya dari game, menguasai pikiran sendiri, itu sama aja seperti saudara minta seorang pengguna heroin itu melepaskan ketergantungannya hanya dengan berdasarkan kekuatan kehendaknya sendiri. Tapi saudara, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di sini. Problem dengan game itu bukanlah gamenya sendiri. Problem dengan game, para orang Kristen banyak mengatakan, itu problemnya adalah game itu problem ketika game itu dijadikan tujuan bagi diri sendiri gitu kan ya. Kamu main game itu salah ketika kamu main game hanya demi having fun for the sake of having fun gitu. Maka game yang baik, kata banyak orang Kristen, itu harus ada sisi edukasionalnya, harus ada sisi healthy-nya dan seterusnya. Saudara, saya rasa kalau saudara mengikuti bahan saya dari tadi, saya akan mengatakan justru bahaya daripada game itu kebalikannya, saudara. Bahaya daripada game adalah justru ketika sebuah game tidak lagi hanya sebuah game. Bahaya sebuah game adalah justru ketika game tidak lagi kita lakukan hanya untuk having fun. Bahaya sebuah game adalah ketika sebuah game itu melebihi dari sekedar sebuah game. Ketika game menjadi identitas, ketika game menjadi penggaris bagi harga diri, ketika game menjadi sebuah berhala, dan ketika itu terjadi, kita tidak lagi bebas untuk bermain game, kita sedang diperbudak untuk bermain game. Kita bukan sedang bermain game, kita sedang dipermainkan oleh sang game. Kita harus menyajikan kepada sang game tersebut waktu kita, effort kita, atau level kita nggak akan naik. Orang-orang lain akan melampaui kita. Kita akan makin ketinggalan. Saudara melihat, inilah fenomena kecanduan, dan ini terjadi bagi segala hal. Orang yang kecanduan seks tidak lagi menikmati seks. Orang yang kecanduan narkoba tidak lagi menikmati narkoba, saudara. Orang kecanduan narkoba tidak lagi ambil narkoba untuk high. Mereka ambil narkoba supaya mereka nggak low. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan supaya game bagi kita dan bagi anak-anak kita itu hanya game dan tidak menjadi sesuatu yang lebih, tidak menjadi standar bagi harga diri, tidak menjadi suatu identitas di mana kita bisa bersembunyi di baliknya supaya kita bisa melupakan kegagalan-kegagalan kita di dunia nyata. Bagaimana kita bisa membuat game tidak lagi menjadi sebuah berhala? Dan jawabannya, saudara, sebagai seorang Kristen, ini hal yang terakhir, itu tidak pada apa yang kita bisa lakukan, tapi ada pada apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Karena saudara tahu, sekali lagi, kalau jawaban daripada semua ini itu adalah pada kita dan apa yang kita bisa lakukan, maka sekali lagi ini tidak lain, tidak kurang dari sebuah pemberhalaan yang baru. Ketika kita menjadikan moralitas kita atau kebaikan kita sebagai kebaikan yang tertinggi, melebihi segala sesuatu, menjadi sumber bagi keselamatan kita sendiri. Itu bukanlah jalan kekristenan, saudara. Kita kalau pikir kita bisa punya mastery over our own mind, maka kita telah menjadikan diri kita sebagai sebuah berhala. Dan kita tidak akan mampu untuk menjalankan ini. Sama seperti seorang suami atau seorang istri tidak mungkin mampu menjadi relasi yang ultimat bagi pasangan mereka. Beberapa hari kita mungkin bisa punya kehendak yang kuat untuk mengendalikan diri kita. Beberapa hari yang lain kita tidak akan mungkin bisa punya. Saudara, kita nggak pernah bisa meng-overestimate kehendak diri. Karena semua orang yang pernah membuat resolusi tahun baru tahu apa yang terjadi setelah minggu-minggu berikutnya, kan ya? Maka saudara, apa jawabannya? Jawabannya adalah Injil Kristus. Dan saudara tahu bahwa Injil Kristus itu kabar baik. Kabar baik itu terutama berita, saudara. Berita itu beda dengan nasihat. Nasihat itu apa yang engkau harus lakukan. Tapi berita itulah apa yang telah dilakukan bagimu, saudara. Saudara bisa saja mengatakan nasihat kepada si anak, "Nak, makanlah sayuran hijau, karena sayuran hijau itu ada banyak baiknya, ada banyak nutrisinya yang kamu perlu," dan seterusnya. Tapi ujungnya sebuah nasihat tetap akan menjadi beban. Tapi saudara, namanya kabar itu justru melepaskan beban, menjatuhkan beban. Sama seperti waktu
orang-orang di Athena itu menerima kabar bahwa orang-orang Persia yang menyerang mereka telah dipukul mundur. Mereka menerima kabar bukan apa yang mereka telah lakukan, tapi apa yang telah dilakukan bagi mereka. Sekarang beban mereka lepas. Tadinya mereka takut dan cemas, sekarang mereka bisa bernapas lega. Sekarang mereka tidak akan lagi menjadi budak. Istri-istri mereka tidak akan dijual menjadi para pelacur, dan anak-anak mereka tidak akan diambil menjadi budak, saudara. Inilah kabar Injil. Kabar Injil bukanlah nasihat untuk kita itu punya mastery over our own mind. Kabar Injil adalah kabar apa yang Allah telah lakukan sehingga Dia telah memenangkan pikiranmu, jiwamu, kehendakmu, kekuatanmu, dan hatimu. Apa kabar baiknya, saudara? Kabar baiknya adalah ini. Ada sebuah film, saudara, yang berjudul Three Seasons. Ini film Vietnam yang di settingnya di tahun 70-an Vietnam, saudara. Dan dalam cerita film ini ada seorang bernama Hai. Hai ini seorang tukang becak yang miskin, yang jatuh cinta dengan seorang pelacur bernama Lan. Dan Lan ini setelah bekerja di hotel tempat dia magang gitu ya, itu jadi pelacur. Maka dia pulang, dia keluar pagi buta, Hai sudah menunggu di depan dengan becaknya. Dan dengan setia Hai itu selalu mengantar Lan pulang. Dan selagi Lan pulang di becaknya, Lan itu kadang-kadang bercerita kepada Hai kisah hidupnya, bahwa dia sebenarnya nggak suka menjadi seorang pelacur, bahwa dia simply menjadi pelacur karena dia punya sebuah mimpi untuk melepaskan diri dari situasi miskin. Dia ingin masuk ke dalam situasi hidup yang kaya, di mana dia bisa punya mimpi tinggal di hotel yang mewah seperti tempat dia seringkali bekerja. Mimpinya apa, saudara? Mimpinya adalah simply untuk bisa tidur di ranjang hotel itu semalam-malaman. Karena sebagai pelacur, setelah dia selesai mengerjakan bagiannya, dia selalu didorong keluar, dia selalu diusir, dia tidak pernah diizinkan untuk nginep sampai pagi, saudara. Itu mimpinya. Maka dia memilih jalan untuk melacur supaya dia bisa mendapatkan hidup yang kaya seperti itu. Tapi selagi dia terus melacurkan diri, dia sadar sebenarnya bahwa hidupnya makin dirampas, bahwa hidupnya makin rusak, dan dia tidak semakin dekat kepada mimpinya itu. Inilah cerita hidup Lan. Suatu hari Hai, si becak driver tadi itu, ada kontes lomba becak, saudara. Dan karena dia mau coba ikut, lalu dia ditolong oleh beberapa teman becak yang lain, dan juga oleh karena keberuntungan akhirnya dia berhasil menang lomba becak tersebut, dan dia dapat seberapa hasil uang. Lalu apa yang dilakukan dengan uang itu? Dia hari itu datang bukan pagi buta ke hotel tempat Lan biasa bekerja, tapi dia datang sudah dari malam. Dia menemui Lan dan dia mengatakan kepada Lan, hari ini aku akan membayar biayamu, tarifmu. Lan mendengar itu, Lan begitu jijik. Lan pikir, mampus saya, inikah hidupku sampai sebegini hancurnya. Biasanya aku yang bayar tarifnya dia, sekarang dia bayar tarifku, seorang tukang becak, hancur. Akhirnya maka Lan mau gak mau, dia butuh uang, jadi dia naik bersama Hai ke kamar hotel. Sekarang mejanya terbalik, dan dia naik ke situ, dia memakai pakaian biasa seorang pelacur. Tapi Hai dengan uang tersebut itu juga sudah membeli sepasang pakaian bagi dia. Lalu Hai memintanya untuk berganti pakaian, memberikan bungkusan pakaian tersebut. Dan kita semua pikir pakaian ini pasti pakaian yang lebih seronok lagi kan ya, lebih seksi lagi mungkin. Dan Hai menerimanya dengan rasa jijik. Lalu ada satu hal yang aneh, yaitu Hai mengatakan, tolong pakai baju ini dan tolong hapus semua make upmu. Lan bingung, tapi Lan akhirnya masuk, dan ketika akhirnya dia keluar dari pintu kamar mandi, kita sebagai penonton melihat baju yang diberikan kepada Lan itu bukanlah baju yang seksi, tapi sebuah piyama yang bersih. Hai lalu datang kepada Lan, menyentuh bahunya dengan lembut, dan kita pikir, nah sekarang dia akan berhubungan badan dengan Lan. Maka Lan, bahwa Hai sekarang akan mendapatkan mimpinya untuk meniduri pelacur ini. Tapi apa yang terjadi berikutnya itu begitu mencengangkan, saudara. Karena Hai lalu duduk di kursi
dan meminta Lan untuk tidur. Lan bingung, tapi Hai simply mengatakan, tidurlah, tidur. Aku cuma pengen melihat engkau tertidur. Dan Lan tertidur. Pagi-pagi Hai sudah tidak ada, hanya ada sarapan sudah tersedia di sebelah ranjang, dan Lan bangun dan begitu bingung. Apa yang telah dilakukan oleh Hai, saudara? Hai tidak menginginkan apapun dari Lan, daripada sebuah chance, sebuah kemungkinan untuk bisa memberikan mimpinya mimpinya Lan, saudara. Yaitu mimpinya Lan untuk simply tidur satu malam di hotel tersebut. Dan oleh karena peristiwa ini, saudara, Lan itu snap. Ada sesuatu yang gak bisa maju lagi, saudara. Hai habis itu berusaha untuk mencari Lan di mana-mana, dia tidak menemukan. Hai menunggu sampai pagi buta, sampai pagi fajar di hotel tersebut, Lan tidak pernah muncul lagi. Akhirnya dia mencari Lan di mana. Akhirnya dia menemukan lewat bertanya beberapa orang, menemukan Lan ada di rumahnya, di gubuk, di tempat yang sangat-sangat hancur. Lan telah meninggalkan pelacuran. Lan tidak bisa lagi memberikan dirinya kepada pelacuran. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mengalami satu pengalaman. Orang menggunakan kuasa bukan untuk membuat dia melayani mereka, tetapi untuk melayani dia. Ini mengubah Lan. Lan bukan lagi orang yang sama. Dan Lan berubah bukan karena apa yang Lan lakukan. Lan berubah karena apa yang telah dilakukan bagi Lan. Saudara, sebelum Kristus datang ke dunia ini, dia punya segala kuasa yang dia punya. Dan waktu dia melihat turun ke bawah kepada kita, dia melihat kita terjebak di berbagai hal yang memperbudak jiwa kita. Apa yang dia lakukan? Filipi 2 ayat 7 mengatakan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Markus 14 ayat 5 mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45 mengatakan, Yohanes 13 mengatakan dia membuka jubah luarnya, dia mengambil handuk dan dia mengikatkannya di pinggangnya seperti seorang pembantu, dan lalu dia mencuci kaki daripada murid-muridnya. Kristus mengesampingkan semua kemuliaan, semua kebesaran, dan dia membayar bukan dengan uang, tetapi dengan darahnya, dengan hidupnya. Dia membeli suatu kamar di tempat di mana kita, satu-satunya tempat kita bisa mendapatkan istirahat, di rumah Bapanya. Dan kalau Lan bisa sebegitu dirubahnya oleh cinta daripada Hai, seberapa harusnya engkau dan saya bisa dirubah oleh cinta Kristus. Kita memberikan hidup kita kepada uang, kepada karir, kepada kuasa, kepada kehidupan virtual di game, saudara. Tapi berhala-berhala ini tidak akan pernah mencintai kita balik. Berhala-berhala ini tidak akan pernah mati bagimu. Maka saudara, adakah satupun saja alasan yang cukup kuat untuk kita tidak memberikan hidup kita kepada satu-satunya Tuhan yang telah memberikan hidupnya bagi kita? Inilah saudara jawabannya. Inilah bagaimana kita bisa mempunyai mastery over our own mind. Bukan dengan melakukannya sendiri, tapi dengan memberikan mastery itu kepada Kristus. Dengan menjadikan proklamasi kabar baiknya, kematiannya, kebangkitannya, itu hidup dalam hati kita. Momen di mana kita makin merasakan dan melihat, makin hati kita itu dihancurkan dan diluluhkan oleh kasih Tuhan. Itulah momen di mana kita bisa mulai mempunyai Tuhan sebagai Tuan dari hidup kita, untuk menggantikan kuasa, untuk menggantikan uang, untuk menggantikan seks, untuk menggantikan game. Jadi bagaimana saudara? Kita menggunakan game hanya demi game. Kita nggak kerja cari duit kan ya? Semua orang harus punya uang, harus cari uang. Bagaimana kita bisa cari uang tanpa menjadikan uang itu berhala kita? Bagaimana kita bisa mengejar keindahan tanpa merasa superior kepada orang-orang yang tidak indah? Hanya ketika kita menemukan identitas kita dalam Kristus, security kita dalam Kristus,
signifikansi kita dalam Kristus, barulah kita bisa melakukan ini. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita adalah seperti itu. Karena waktu Allah melihat kita dari bawah, Allah mengatakan, aku memberikan nyawaku bagimu bukan karena engkau itu orang-orang yang indah. Aku memberikan nyawaku bagimu untuk membuat kalian menjadi indah. Dan ketika saudara merenungkan kasih daripada Allah yang seperti ini, barulah ini mulai menjadi identitasmu. Dan barulah saudara bisa berhenti mencarinya di game, di uang, di kuasa, di pengakuan orang lain, dan di hal-hal yang lain. Barulah saudara bisa bebas untuk bermain game hanya untuk bermain. Tidakkah saudara mau bermain game hanya untuk have fun, tanpa semua yang lain tadi itu? Datanglah kepada Kristus, saudara. Kebenarannya akan membebaskanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk satu sore di mana kami boleh membahas mengenai game, dan kami boleh melihat suatu problem yang tidak sederhana, Tuhan, dari semua ini. Kami minta Tuhan yang menolong kami boleh menjadi orang-orang yang terus-menerus belajar, terus-menerus menggali, yang tidak puas dengan jawaban-jawaban singkat. Dan kiranya lebih daripada itu semua, Tuhan, Tuhan yang tolong supaya kami boleh senantiasa diperlihatkan, dibuka matanya, dicelikan akan kemuliaan, akan kebesaran, akan keindahan daripada cinta kasih-Mu dan diri-Mu kepada kami. Sehingga apa yang kami cari dalam game, apa yang kami cari dalam kuasa, apa yang kami cari dalam berhala-berhala dalam hidup kami, mulai semakin lama menjadi redup. Kami bersyukur untuk solusi yang Tuhan boleh berikan kepada problem-problem dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mempunyai Engkau sebagai Allah dan Tuhan atas hidup kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati acara selanjutnya seperti Tuhan telah memberkati acara sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta maaf karena sepertinya cukup lama ya bahannya, ternyata again ini bahan yang baru. Jadi saya memang nggak tahu kira-kira berapa lama. Kalau saya tahu selama ini mungkin saya fokus ke satu hal, tapi mungkin saudara udah dengar semuanya, saudara mungkin akan merasa sayang juga kalau saya tadi hanya bahas yang poin pertama juga, saya nggak tahu gitu ya. Tapi ya sekarang apakah masih ada waktu mau untuk tanya jawab atau kita mau sudahi atau bagaimana? 2 pertanyaan saja, oke. Kita akan bahas 2 pertanyaan saja, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Ya sudah ada ya. Saya ambil langsung dari yang atas aja. Dari Nathan, bagaimana pandangan Bapak terhadap tantangan ke depan untuk anak-anak? Dunia game mulai dicampur dengan realita seperti pemakaian kripto untuk mata uang game, Vision Pro dan lain-lain gitu. Pandangan saya adalah sekali lagi saudara, ini satu isu yang kompleks ya. Ini satu isu yang tidak bisa sederhana sekali lagi ya. Satu hal yang kita hari ini anggap sebagai satu hal yang begitu aneh dan sangat-sangat tidak lumrah, dalam 20-30 tahun dunia bisa berubah dan kita mungkin bisa menganggap hal itu sebagai satu hal yang normal. Kita nggak tahu. Kita juga bisa hal-hal yang hari ini kita anggap normal dalam 20-30 tahun ternyata terbongkar sebagai suatu hal yang begitu jelek sehingga akhirnya orang tinggalkan. Ya. Misalnya seperti saudara tahu fenomena yang belum lama terjadi ya, NFT misalnya. Itu satu hal yang seperti waktu itu booming besar sekali saudara kan, NFT. Tapi sekarang saudara lihat sudah tidak pernah ada banyak sekali orang-orang yang pernah bayar beli itu dengan harga yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun itu akhirnya rugi besar habis-habisan. Cryptocurrency kita lihat sedikit lebih stabil. Tapi kalau kita mau lihat secara garis besar ya Bitcoin juga sudah mengalami bubble-nya pernah burst dan sebagainya. Jadi kepercayaan orang terhadap itu sudah tidak lagi seperti yang dulu lagi dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini bergerak dengan sangat cepat saudara. Yang saya advise adalah pandangan kita adalah kita itu perlu wait and see. Dalam arti juga bukan cuma wait and see, tapi wait and learn. Kita menjadi orang-orang Kristen perlu menjadi orang-orang yang belajar hal-hal seperti ini dan nggak bisa simply cuma ikut-ikutan. Saya rasa sih sebagai orang Kristen di dunia yang demikian cepat nafsu untuk membuat uang dari berbagai macam skema yang baru, sebagai orang Kristen yang hidup untuk menantang zaman, saudara, saya rasa ya kita salah satu respons yang baik adalah untuk menunggu, tapi menunggu dengan mempelajari, bukan dengan simply diam-diam. Itu respons saya. Pertanyaan yang kedua, sekarang ini profesi atlet e-sport sedang naik daun. Mereka mendapatkan popularity dan penghasilan yang menggiurkan. Bagaimana menurut Bapak jika anak-anak bercita-cita menjadi gamer? Ya saudara, seperti yang saudara tadi kasih lihat saudara ya, problem dengan game bagi saya itu adalah justru ketika game itu menjadi something yang more than just a game. Game yang menjadi something yang lebih dari sekadar having fun. Di sisi yang lain saudara, tentunya sekali lagi kalau ini menjadi sesuatu yang sudah terorganisir, kita tentunya bisa melihat bahwa orang juga ada yang bermain bola. Itu bukan lagi hanya untuk main bola kan ya, bukan hanya untuk main have fun, tapi menjadi pekerjaan mereka dan seterusnya.
Nah, saudara bisa lihat tarik garisnya di mana. Garisnya itu ambigu, saudara. Garisnya adalah apakah hal ini menjadi identitasmu dan berhalamu dan rasa amanmu atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan. Waktu saudara misalnya suatu hari menjadi seorang atlet e-sports, silakan kalau kita mau bilang gitu ya. Maksudnya itu bukan silakan juga sih ya. Silakan pelajari baik-baik paling enggak gitu ya. Saya sih tidak akan menutup habis pintu itu. Tapi yang pasti yang saudara perlu tanyakan adalah apakah kalau saudara mengambil pekerjaan ini, saudara akan menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber harga dirimu yang tertinggi misalnya. Apakah saudara akan merasa menjadi orang yang bisa mengalahkan semua orang kalau saudara jadi ranking nomor 1? Apakah saudara akan terbuai dengan apa yang terjadi di dunia virtual? Apakah saudara akan menjadi orang yang begitu depresi ketika saudara mungkin dulu jago, sekarang saudara sudah kalah oleh semua orang, saudara merasa dunia ini sudah tidak lagi bisa saudara ikuti, saudara menjadi orang yang seperti tidak tahu eksis untuk apa gitu ya. Nah itu kalau misalnya terjadi seperti itu ya saudara tahu itu sudah bukan satu hal lagi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi seperti yang tadi kita katakan, hal ini, kecenderungan ini bisa terjadi, termanifestasi di semua jenis pekerjaan dalam hidup kita. Saudara, waktu saudara lihat Musa misalnya memperingatkan bangsa Israel jangan menyembah berhala, Musa mengatakan jangan menjadikan apapun di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi. Saudara, maksudnya apa ini? Ini A sampai Z kan ya. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ciptaan ini bisa menjadi berhala, itu maksudnya. Maka saudara, basically waktu kita melihat profesi atlet e-sport dan sebagainya, kita tidak bisa menutup pintu sepenuhnya, karena sekali lagi ini satu profesi yang masih sangat baru. Di sisi yang lain, saudara perlu tanya juga, problem yang kita mungkin lihat dengan e-sports itu bisa ada di macam-macam tempat. Bisa bahkan mungkin lebih disadari di e-sports, karena itu satu hal yang baru keluar. Tapi ketika ini terjadi misalnya dalam pekerjaan kita sebagai karyawan, kita mungkin bisa-bisa lebih gampang untuk tertipu. Misalnya ini terjadi dalam pekerjaan seorang pendeta misalnya bahkan. Ini bisa kita lebih gak sadari. Saudara seorang pendeta bisa kan ya, berkhotbah, saudara bisa sense kan ya, orang berkhotbah untuk dirinya atau untuk jemaatnya. Saudara bisa sense itu. Pekerjaan pendeta pun tidak lepas dari kecenderungan ini, saudara. Maka ini satu hal yang memang tidak tergantung pekerjaannya apa. Tapi harap saudara bisa menjadi orang-orang yang bijak, bertumbuh dalam bijaksana. Saudara perlu belajar mempertanggungjawabkan profesi apa yang saudara pilih di hadapan Tuhan. Demikian jawaban saya. Saya kembalikan kepada Pak Erwan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak untuk waktu pada sore malam hari ini. Kristus